Gen Z ini mau datang Dan nongkrong. bisa mengerti obrolannya Bisa juga. mengerti. Iya. Makanya kita akhirnya Total Politik dan Komisi bikin acara namanya Politik versus Komedi berkaraoke. Nah, Ada karaoke-nya, ada checklist. Ada. Tempatnya di mana? Senoparty. Checklist. Ada 2 kategori tiket. Ya. Oke. Yang pertama adalah demokrasi. Demokrasi. Harganya 145.000. Oh, Ya. udah bebas ini. Udah bebas dari depan. Iya, bebas. Agak depan kan Ada demokrasi kan kebebasan. udah terlalu depan ya. Udah ada Dan kebebasan. kategori yang kedua ini yang di belakang. Iya. Ketinggalan lah. Orba. Kita akhiri dengan karaoke karena seperti tadi kita ngomong kan. Di Karaoke. Senop masa nggak karaoke? Masa nggak kan? karaoke? Iya. Kali ini yang bakal ngelit karaoke-nya juga ada Aldo Muhammad Ronaldo. Muhammad Ronaldo. Harus ada musisi. Ya. Kita mengajak Bang Rian The Massive. Sekarang merindukanmu tuh theme song Jaksel juga. Beda ya kalau udah diundang sama podcast awal minggu ini. Agak gagal lo ya. Agak pedenya nambah ya. Dia dalam 2 minggu ke depan akan cerita. Gue udah makan sama Adrian Colby. Iya. Gue tadi di kantor soalnya. Di kantor ada dia juga dia. Iya. Mau makan dulu sama Lord. Iya. Lu gak diajak kan? Lu gak diajak? Gak ajak. Justru gue biar nggak canggung-canggung amat, gue mau ajak Gian. ternyata Gian gak ada. Alhamdulillah juga. Lu tahu kan kalau makan sama orang lu ngefans gitu kan, ada moment of silence gitu. Iya. Sempet dead air gak ada? Ada. Itulah mungkin momen-momen yang dirasakan oleh beberapa cewek-cewek yang bisa diajak makan bareng sama Ariel ya dulu ya. Iya. Mirip lah. Mirip lah. Iya, jadi moment of silence-nya pas lagi makan ya. Iya. Perempuan-perempuan itu lagi pas lagi makan kan. Moment of silence-nya ya. Aduh, gue ngeri nih ngomongin ini. Iya. Iya kan? Ya, gue nanya aja. Ya, Gue gak pernah kan pengalaman menikah. gua sama Oza udah pernah dibully SJW. Iya. Kalau Gue lu udah kan pernah dari dulu gue. apa lu? Kan gak serame gua. Apa sih lu? Sobat work life Oh balance. iya. Gian belum. Gua kemarin Dia paling dibully Rifana kan. akhirnya gua dapat pencapaian di dunia politik. Nah. Dibully sama fans-fansnya Pak Anies. Oh, Video gua dipotong-potong. Oh, lu sama sama dia. Sama lu ya. Iya. Dipotong-potong sah. Kasih beat lu dulu. Iya, Beat dia coba dulu dengar beat dia coba. Jadi menurut gua Mas Anies itu bibirnya mulutnya manis. Waduh, sama lagi topiknya. Mulutnya manis. Jadi bukan cuma orang-orang yang kemudian tersirap dan kagum sama mulut manisnya sehingga percaya dan memilihnya dan kagum sama dia. Tapi dia sendiri merasakan manisnya mulutnya dia sendiri. Kalau lu perhatiin, dia selalu bilang gini, misalnya salah satu quote yang selalu diputar dan diulang-ulang oleh Arif Putra, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Boleh saya bicara? Ya, gini. Boleh saya cerita. Boleh saya cerita. Ada ngecap-ngecap bibir. Iya. Ya fansnya Mas Anies kesel aja ngelihat kita berdua podcast sama Mas Anies. Lu di mana lu? Hei. Dibilang ya. Bully juga gue di Iya, CNN pas dulu, banget dipotong. gua. Dipotong-potong video gue Sa. Iya. Kalau lu Dipotong-potong di banyak banget di short segala macem. Stand up ya. Apa? Stand up. Beat lo. Yang gue inget tuh ada Ini di dua. CNN bukan? Iya di CNN kan live kan, jadi Ada dua bukan ya? off air materi lah. Lah. Iya live kan, Tapi bukan ini materi off air. Boleh diomongin di sini Gua maksud ya gua. boleh dan materi dan bahasa gue tuh bahasa gue sopan loh ya. Iya. Nggak ada tai dan goblok ya. Iya. Oh maksud Anda maaf Alkatiri. Enggak. Karena live gue nggak berani ngomong apa-apa. Iya. Oke. Ada dua tuh materi gue adalah gue tuh kagum sama Pak Anies karena 2014 dia tuh bikin program namanya Turun Tangan. Iya turun tangan. Dan itu roadshow ke kota-kota. Oke. Dan pas di kota Bandung, Lu jadi MC. acara itu dibuka oleh stand up komedian. Oh iya lu yang buka. Dan yang buka itu adalah gua. Nah, di Bandung ya. Di Bandung. 2014. 14, gue udah Berarti masih jadi pendukung Pak Jokowi. Oke. Iya betul pendukung Pak Jokowi. Karena gue ngefans gue terima tawarannya. Gue terus gue di materi gue ngomong seperti ini. Ini bagus ya program Turun Tangan. Karena di saat Indonesia bermasalah, pejabat tuh angkat tangan. Cuman Pak Anies yang turun tangan. Woi. Pak Anies turun tangan, masalah copot. Iya, ini set up. Set up tuh. Terus gue bilang, tapi walaupun gak jadi presiden,
jadinya Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan diaplikasikanlah turun tangan. Ada masalah pendidikan, Pak Anies turun tangan. Yang dicopot bukan masalahnya, jabatannya. Jabatannya copot. Terus gue bilang, karena jadi pemimpin, lo tuh harus punya 3 kriteria. Oke. Kinerja bagus, dicintain masyarakat, dan public speaking bagus. Walaupun semua pemimpin nggak punya 3-tiganya. Minimal 2 lah. Ada yang kinerjanya bagus, public speakingnya bagus, tapi nggak dicintain masyarakat. Beberapa masyarakat nggak suka lah. Siapa misalnya? Jadi kalau misalnya ada masalah, yang disalahin rezim, Pak Jokowi. Iya. Iya kan? Public speaking bagus. Public speaking bagus, kinerja bagus, tapi nggak semuanya Masyarakat suka. nggak suka. Oh iya. Benar kan? Iya. Ada yang kinerjanya bagus, dicintain masyarakat, tapi public speakingnya nggak bagus. Jadi Kinerja Jokowi. bagus. dicintain masyarakat, tapi public speaking speakingnya nggak nggak bagus. Jadi kalau misalnya masyarakat mengalami masalah, masyarakat nggak berani komplain. Pak Soeharto. Oke. Kamu dengar dari mana? Siapa yang nyuruh tanya begitu? Semuanya begitu. Terlalu berat suaranya. Iya. Terlalu berat suaranya Pak Iya, Soeharto. iya. Yang terakhir, dicintain masyarakat, public speakingnya bagus, kinerjanya ya nggak terlalu bagus lah. Jadi kalau ada masalah yang diselesaikan bukan pakai solusi, tapi kata-kata yang manis. Nah itu Pak Anies tuh. Itu. Makanya buat Pak Anies nanti jadi presiden, masyarakat nggak butuh kata-kata manis, tapi kinerja nyata dari Pak Anies. Yes. Itu. Di kolom komen langsung, Bapak nggak tinggal di Jakarta ya? Nggak lihat itu trotoar bagus. Aduh, berat. Susah, Maaf, saya orang Bekasi. Iya. Dan gua pas itu hari itu kebetulan aja pakai baju kotak-kotak, Za. Iya. Salah. Iya. Emang Itu udah gua susah, kebetulan udah susah. aja. Iya. Gua lupa, Iya, bego iya, juga gua. iya. Padahal di dalam materi gue, itu sebenarnya yang gue tekanin itu Pak Anies dibenci sama Giring. Iya. Oh, ke situ arahnya sebetulnya. Sebenarnya highlight dari semuanya itu Iya. Mas Giring. Iya. Tapi yang digoreng adalah gue Bagian ini itunya. kontra sama Pak Anies. Karena kata-kata tanpa kerja tadi kan. Iya. Itu kan kata Pak Giring. Gue kan mewakili Giring doang. Budi pakai baju kotak-kotak waktu itu Gi. Nah kalau dibuka baju kotak-kotaknya ada kaos. Tulisannya pemahaman nenek lu. Dia kan suka pakai kaos itu juga. Makin tertangkap lah dia ini siapa. Oh, saya lu belum pernah SJW? SJW, tapi ya politik dulu gua aman-aman aja sih, lebih ke Tapi kan bukan ada lu sebelum ada jaksel-jakselan lu politik-politikan kan? politik-politikan. Udah FVP tuh. FYP, tapi Yang dulu dipilih gua Ormas apa SJW? yang nyerang gua dulu pecinta-pencinta oknum. Oknum, iya sama ya. Lebih ke oknum. Lebih ke oknum gua. Oh, pasti itu hujatan semua tuh ya. Ya itu hujatan. Padahal kalau gue sekarang masih bahas oknum, mungkin premis lebih banyak lagi maksudnya. Iya dong. Ini udah mendekati 2024. Iya. Apalagi kan oknum kelakuan agak berkembang kan. Iya, makanya kadang masih ada hasrat juga sih. Bang. Iya, betul. Demi industri ya. Iya, kita aman-aman aja. Oza dari politik tiba-tiba belok ke jaksel. Iya, jauh sih. Jauh sih itu. Kalau di Bukannya emang iya. deal-dealan politik di daerah Jaksel ya banyak ya. itu kan Masih berhubungan ternyata. Masih berhubungan ternyata. kantor Anda itu masuk daerah Jaksel gak sih itu? Masuk. ya. Di tempatnya di kecamatan apanya ya? Bukan MLI, bukan MLI. Lagi. Oh, Komisi. Pokoknya kalau kalian lewat-lewat daerah-daerah Senopati, Gunawarman, kalau malam-malam banyak plat-plat RFP, RFP. RF apa sih? Bener kan ya? Iya, RFK. Iya. Barnya tutup, restonya tutup, tapi banyak mobil parkir. Ya. Tapi kenapa spesifik RFP? Kan rata-rata itu. Oh, rata-rata itu. Ada juga RFY. Enggak, RF kan banyak banget, ada RFS, RFL, Iya, RF. ada QZ. Waduh. Ada juga kan? Ada. Tapi nggak harus di situ, tapi ada plat QZ maksud gua. Iya. Memang ada di Jakarta. Ada kan Jakarta. Terbitkan juga kan. Iya, kalau ada. Plat CD juga ada ya, dulu kan. di Bukit Tinggi gua nggak ngerti tuh plat-plat kayak begitu Nggak tuh. ngerti ya. Karena semuanya default plat orang di situ. Iya. Dan Bukit Tinggi masih bisa 3 digit ya angkanya ya. Iya, dua. Dua malah. Dua. B12 apa? Oh enggak, ini itu ya. orang penting biasanya kalau Iya. dikit tuh platnya tuh. Oh, kan. makin dikit makin penting.
Iya, makin menteri. Kalau di sini makin dikit makin bayar pajaknya mahal. Iya, biasanya jagoan-jagoan lokal. Enggak, di Jakarta kan makin dikit plat nomor platnya kan makin semena-mena di jalan ya. Emang B1 B1 udah nggak ada, Bos. B1 udah nggak ada. Itu kan. gubernur Jakarta, Bos. Iya. Sekarang PLT. Iya. Gua nih baru nih mengikutin jejak Oza di TikTok bahas TikTok politik. TikTok politik. Nah, ini hidup gak tenang. iya, FYP tapi deg-degan. Apa yang dicari? Ya gua kalau gua nggak tahu ya. Lu kalau berkomedi, lu lebih seneng urusan sama masyarakat apa sama kekuasaan. Kalau gua kayaknya lebih senang sama kekuasaan karena orang berkuasa itu kalau diajak ngomong masih enak gitu sebenarnya. Iya. Kalau saya apa, Sa? Masyararat susah ya. Ya, masyarakat susah. Susah mengerti ya. Masyarakat itu lu satu bisa meyakinkan satu kelompok tapi kelompok lain belum tentu yakin sama lu. Iya kan? iya. Kalau kekuasaan satu kekuasaan bisa kita yakinkan mungkin ke bawah-bawahnya bisa aman semua gitu ya kan. Kalau lu apa, Sa? Gua ke orang-orang yang punya kekuasaan dari dulu kayaknya aman-aman aja sih. Kayak misalnya dulu ada satu partai yang selalu gue bahas lah di podcast kesel. Ada lah salah satu partai yang, tapi nggak pernah ada tersinggung atau Dari orang partainya ya. Dalam partainya nggak pernah gitu. Emang pembahasan oknum aja dulu kalau Karena gua. Tapi pakai tai dan itu enggak? Enggak, kita enggak. Karena bagi partai itu bagi partai apa namanya bad news is still a news. Iya. gitu. Ya kan? Jadi membantu exposure. Ya, tetap dibicarakan ya. Iya, walaupun negatif gitu ya. Nah, kalau lu menurut lu ya, nih kita ke Oza nih, ya kan? Lu ada pertanyaan nggak buat Lu dulu tiba-tiba ngelempar. Kenapa jadi nggak enak gitu? Gue takut sama karirnya. Aman-aman aja lah. Nah, ini jelang New York nih, bukan? Ya, di New York kemarin ada poster capres. Kali aja dia nyampe situ. Di New York ada baliho-baliho. Iya. Kalau di sini kan kalau kita lihat misalnya ada Fahri Hamzah, Bang Fahri kan stand up comedy itu ya kan. Fadly Zon juga pernah ya kan. Pernah. Nah, kalau di sana senator ada nggak itu? Ada nggak yang stand up? Ada ya? karena di sana stand up memang udah kayak orang sudah mengerti cara bermain stand up gitu loh. Malah banyak yang pengen di roasting karena kan roasting itu sebenarnya adalah momentum untuk merayakan keberhasilan dari orang tertentu. Sebenarnya roasting itu adalah merayakan atau membanggakan orang yang kita pengen roasting gitu loh. Kayak Justin Bieber di roasting dia kan minta betul, Justin Bieber. Dan itu biasanya roasting itu selalu dijadikan momentum untuk batu loncatan. Kayak Obama juga. Lu udah naik kelas lah kalau udah di roasting gitu ya. Nah, menurut lu kalau di politik Indonesia siapa yang pengen lu roasting, Zak? Yang pengen gue roasting ya. Wah. Sebagai komedian kayaknya karir dia juga karir lu juga makin naik juga habis itu gitu. Gua ya mungkin Mas Giring lah ya yang kayaknya musisi kan kayaknya ada wah. Dia kan musisi juga kan. Musisi juga. Dan nggak banyak loh musisi yang hebat di sektor musisinya tapi juga hebat di partainya. Karena sampai ketua umum kan paling tinggi. Levelnya di partai ya. Oh iya benar. Iya dong. Bener. Giring tuh sampai ke ketua jadi ketua umum. Misalnya di PDI ada Krisdayanti, tapi ketua fraksi aman ya aja ngomongin enggak. sepupu lu ya. Kakak gua. Aman ya. Ada politisi anggota DPR biasa, bukan ketua DPR. Tinatun. Anggota DPRD biasa ya kan. Gak mungkin KD mensomasi lu kan gak mungkin ya. Iya enggak sih? Iya benar. Karena Giring Tinggi loh. paling politiknya juga bagus. Ada nggak bagus. ketua umum partai yang bekas artis atau musisi? Ketua umum ya. Zulkifli Hasan nggak, Amin Rais nggak pernah jadi. Pak SBY bos. Lah, Pak SBY setelah jadi presiden baru jadi artis, keluarin album. Iya. Hebat bener, setuju tuh. Artinya tuh legitimasi lu pas. Mas Giring. Kenapa Giring? Alasannya apa selain itu? Karena itu menarik banget bener gue jalan ceritanya Mas Giring ya. Kenapa ketawa lu? Karena udah lucu di kepala gue. Ini angle gampang kalau kata Andre. Iya, kayak dia ngeband terus kayak kayaknya kan gue suka bikin konten sama temen gue sastra kan. Iya. Nah politisi pertama yang ngefollow
sastra karena kita bikin konten tuh Mas Giring juga. Oh, respect. Di TikTok Bang tiba-tiba tentang Bali anjing Mas Giring komen nih gue bilang. Komen apa? Dia komen apa ya pokoknya. Tapi bukan ngomongin Mas Giring kan waktu itu kan. Bukan tentang dia sih, bukan tentang dia gitu. Kalau lu ngomongin dia langsung unfollow lagi. Iya. Udah ya pernah ya? Enggak. Enggak di-follow memang. Gua kan berkawan sama Oh Mas iya, Giring. kemarin ketemu di airport Ketemu gimana di coba? bandara. Lu kemarin Di bandara. Iya, yang paling bandara. terakhir ketemu Mas Giring tuh Ari. Iya. Yang katanya sebenarnya hubungannya katanya kabarnya kurang baik tapi ternyata baik ya. Enggak kan? lah itu gosip Enggak, aja. gosipnya Bos. Iya, kan iya. ya, katanya soalnya kita mengundang Mas Giring. Bro, katanya kan orangnya menyenangkan gue lihat. Iya. Iya, Ari. Iya, menyenangkan banget orangnya. Tapi ragu ya ngomongnya. Karena mungkin orangnya memang menyenangkan kecuali bagi 4 personel Niji yang ditinggal. Buat mereka ya maksudnya buat Tapi gue sih. makanya gue tuh gue tuh respect sama Mas Giring. Heeh. Sama seperti kalau ditanya siapa, Iya. gue Mas Giring Mas juga. Giring. Iya. Karena Mas emang Giring, ya. sepak terjangnya di band bagus. Kan sama kan ketawa juga kan. Gue kalau komik bilang respect tuh gue malah lagu loh. Kayak gue respect sama Mas Giring enggak nih. Itu kayak iya. Gua ngerti apa maksud lu Zan. Ini kalau misalnya lu nonton open mic terus gak lucu-lucu amat, respect. Enggak, karena di karir musiknya dia bagus. Banget. Siapa yang nggak tahu karya-karyanya? Iya, Top. iya. Di karir politik dia tiba-tiba Ketum loh. ketum. Ketum. Di situ yang kayak menurut gua dia hidup dari lagunya. Iya. Mimpi adalah kunci. Ini rule of three nih, rule of three. Enggak, mimpi adalah kunci. Ya. Walaupun setelah lihat karir politiknya menurut gua nggak semua mimpi harus dibuktikan ya Mas ya. Iya. Dan mungkin percuma kita punya kunci kalau nggak ada pintunya. Kadang-kadang harus juga ada mimpi yang harus dikunci. Biar gak terlalu liar. Iya. Atau mungkin punya pintu tapi kan salah kunci ya. Nah, tapi ini balik lagi ya. Ini ngomongin Mas Giring nih Iya. misalnya. Ini kan orang muda dan punya karya lah ya di bidang musik ya gitu dan Yang gak ece-ece. iya dan Serius. ini top kan pernah bikin iklan buat MU juga kan kalau nggak salah tuh ada lagunya Mr. lagunya. Potato itu kan. Nah ini kan Bisa mewakili ya? kenapa nggak dianggap mewakili keresahan Gen Z sih menurut lo kan? Kalau gua melihatnya, kenapa gua pengen roasting? Karena gua pengen ajak ngobrol. Siapa tahu bisa gua bantu brandingannya gitu loh. Oh berarti selama ini kurang. Join ya. Maksudnya salah langkah aja. Kalau gue jadi Mas Giring ya, gue sesimpel gue bakal bilang kalau gue jadi capres, gue bakal bikin lagu yang lebih bagus daripada 2019 ganti presiden. Itu udah cukup ya. Cukup kan? Udah ngelewatin. Clear Iya sih. Orang bakal bener juga loh. Iya sih. Iya kan? Udah ngelewatin, Sesimpel ya. itu aja. Atau kayak Iwan Fals bikin bento gitu. Misalnya lu. Lu Benteng denger nggak Soeharto. materinya Adri di dia agak-agak spoiler ya di Iya. kemarin lu semua sama aja. Dengar. Kadang-kadang kita sebagai suami atau pasangan, lu nggak perlu jadi suami yang baik. Iya. Yang penting lebih baik dari Suami temen lu. teman-temannya. Iya. Mas Giring nggak perlu ngapa-ngapain yang terlalu hebat. Iya. Cukup bikin lagu yang di atas 2019 ganti presiden udah cukup. Iya Iya, sih. Cari bidang yang lu bisa kuasai. Iya. Iya sih. Iya. Sesimpel itu kok. lagu yang menggambarkan keresahan publik aja. Betul. Ketika dia bikin lagu yang mewakili Gen Z, pasti wah ini. Tapi kan Mas Giring ini memang pure musician, Bos. Iya. Yang mana seni estetika itu harus di atas pesan. Oh iya. Iya kan kalau kata Bang Andri. Oh, kata Bang Andri. Masih bagus lagu. Iya, benar. Jangan sampai pesannya. Iya. Ya jikalau ya kan ada peribahasa gini kan, jikalau politik kau anggap kotor, maka musiklah ya akan membilasnya. Nah, Mas Giri mungkin masuk politik karena berangkat dari peribahasa itu. walaupun 2019 ganti presiden nggak berhasil. Iya. Kayaknya nggak berhasil, nggak bisa mengubah bangsa ini dengan lagu, Bos. Iya. Tapi setidaknya bisa mengubah mindset orang terhadap dia. Iya. Atau Gen Z mungkin terutama. bikin quotes yang ala-ala Gen Z kan maksudnya Iya. bisa kan dia penulis kayak Iya. percuma ingat ke Oyo kalau nggak ingat ke TPS gitu. Gitu. Relate. Nah, lu menurut lu penting nggak sih misalnya ya apa sih isu top
isu anak muda menurut lu? Nah, ini pakarnya anak muda. Masih mental health sih bang. Masih. Ini agak lama resume. Gua sama Andri tadi. Lu masa si Oza percaya yang menyatukan anak muda ini adalah tokoh-tokoh yang memperjuangkan mental health katanya kan? mental health. Masih di situ sih Masih menurut di situ gua. ya? Itu kan masih di situ. Kelasnya A, B lah ya yang memang menurut lu CD punya problem sama itu aja kayaknya CD teman-teman di Sumbawa Iya, gitu oh kan. iya, Atau iya, di iya. mana ya? Kalimantan Timur gitu iya, ya. kayaknya Punya isu mental health yang sama. rural apakah masih relevan isu itu di pedesaan sih. karena pemilih pedesaan ini kan gede, Bos. Iya. Belum sampai mental health ke situ ya. Iya. Tapi selama Nadine Amiza bisa tur ke sana berarti nyampe bang. Nah, iya itu jawabannya Iya, tadi. Benar. betul, Kalau tadi lu patahin Bang bahwa apakah sampai ke daerah-daerah. Kalau lagu Rehat bisa dinikmati Iya. oleh orang-orang di daerah, berarti isu-isu mental Sampai. health nyampe. Takut tambah dewasa tuh udah isu nasional sekarang. Udah sampai pedesaan sih. Iya, atau Kunto Aji ya pilu gitu ya. Iya, pilu membiru. Kalau kalian takut Film tambah membiru. dewasa, jangan pernah takut untuk ganti presiden. Masuknya Mas Giring Wah, itu. itu Mas Giring. Coba kontak gua dah. Gua bantu lah branding dikit-dikit lah. FYP sih Tagline menurut itu aja gua. itu relate ya. Relate. Enggak usah terlalu jauh gitu ya. Jangan terlalu Iya. jauh. Padahal keren loh ya Tapi kalau iya, maksudnya. kalau Kunto Aji bisa mewakili perasaan kalian mental health, gua bisa mewakili keresahan kalian sebagai anak muda di bangsa ini. Iya sih. Kena sih itu Kena, gitu. kena. sih. Mental health tuh, karena gue yakin mungkin mental health ini sampai ke daerah, tapi bahasanya nggak mental health. Iya, Masih stres lah, bahasanya masih di tahap stres. Belum sampai ke mental health. Belum. Susah sinyal mungkin kalau di daerah. Bisa itu mental health-nya kan. Betul. Tapi ya gitu, tapi gimana ya di daerah-daerah kayak gua kan orang daerah nih ya. Kalau orang daerah ya? Iya. Pamulang daerah ya? Enggak, Bukit Tinggi, Bos. Persona gua Bukit Tinggi. Iya kan? Persona gua Bukit Tinggi. Jadi Meskipun itu 15 tahun lalu udah lo tinggalkan. Enggak, Dan maksud tidak gua pernah lo balik ke sana ya. Maksud gua ada stigma, misalnya orang tua gua kemarin ada masalah sama salah satu anggota keluarga gua. Kayaknya ini orang susah deh, bla 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 bla. Mak gua telepon. Ya udah, Ma, suruh ke psikolog aja gitu. Nah, Itu nggak nyambung. Enggak nyambung, Bos. Enggak, dia Ada. dibilangin emak gue marah. Emang gue gila gitu disuruh ke psikolog gitu. Iya. Dipikir sakit mental health itu dipikir lu sakit mental. Artinya lu orang dengan gangguan jiwa gitu. Iya, ODGJ makanya dalam pikiran ya. Iya, maksud gue enggak di daerah juga enggak tren gitu loh. Biasanya untuk ikut mental. pesantren kilat Iya. obatnya. Tapi bisa gue patahin lagi, kalau kalian nggak percaya dengan psikolog, percayalah sama saya sebagai presiden. tapi itu mungkin masalah umur juga kan. Umur Bang? juga. Bukan masalah daerah kan. Kalau umur juga di sini angkatan segitu juga nggak ngerti. Enggak, ini Apalagi masih itu. muda nih di bawah gua. Si orangnya ini. Orangnya ini mak gua kasih tahu, ini karena orang daerah juga yang dikasih tahu gitu. Atau mungkin tidak tersedia psikolog di sana jadi Dan enggak. Ada psikolog. Mungkin lebih ke guru BK aja kali ya. Konseling beda jurusan. Tapi kalau saya ditanya siapa paling cocok untuk sekarang ya, paling cocok untuk Gen Z ya, menurut gue Mas Giring. Iya karena yang lain beda Beda jauh umur. Betul. Iya ya. AHY kan juga muda, AHY. Ah iya muda dan bodybuilder lagi. Iya. Badan bagus. Menurut gua ganteng aja nggak cukup ya. Iya, Ganteng iya, aja nggak iya, cukup. iya, Public iya. speakingnya jelek soalnya AHY. Public speakingnya kurang masalahnya. Ya 3 tadi ya. Iya, tiga tadi kan. Public speaking. Nah, kalau kita bedah giring, Iya. kita Giring, bedah ya, giring. Iya. Secara kinerja kita bisa lihat di musik bagus. Di musik bagus. Bagus. Public speaking. Niji mungkin nggak semua orang suka. Public speaking bagus. Udah ada 2. Heeh. Kalau AHY dicintain aja Sama sama masyarakat SBY ya. Iya, masyarakat yang Dicintai suka nih. Pak SBY. Nah, kita harus akuin bahwa Iya, atau betul. pemilih Demokrat. waktu Iya, di bener, DKI bener. Jakarta orang tuh sangat suka Gede dengan, loh, 17% dari Iya. 10 juta dengan loh. karakternya Mas AHY, orang tuh suka. Tapi kan public speaking kurang. Kinerja juga belum ada. Baru Di satu. militer kan dia belum berada di top banget. Iya. Dia lagi merintis. Dan di militer nggak ada demokratis, Bos. Iya. Iya kan? Pusap nggak ada. Tapi pusap itu melanggar Nah. bisa mengganggu work life balance saya gitu. Iya, Nggak ada, mungkin, kan? ada. Jadi Siap. 1 dari Iya. 3 cuman itu doang. Iya, iya, iya. Nah, lu siapa? Itu isu pertama. yakin ya. lu Mas Giring yang bisa mewakili Lu setuju aspirasi nggak? lu? Mental health ya. So far Mas Giring memang dia Nggak gimana hubungannya Lu gitu. apa maksud lu? Iya. kayak
dulu dengan musiknya dia berhasil ngenain ya Gen Z pada zamannya kan, merajai pensi. Oh iya, bener, Sekarang bener. tinggal ya musik diganti kampanye gitu aja sebenarnya. Kalau menurut gua dia sekarang Mas Giring ini cuman belum tune on aja. Kayak dia masih meraba-raba Iya, strategi mana yang Dia berusaha untuk jadi orang lain berarti sekarang. Iya. Tapi gini juga ya, gue pikir-pikir ya Zaya, di politik itu lu pakai medsos kayak total politik segala macam, paling lu bisa reach ya puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Tapi albumnya Mas Giring bisa 1 juta loh. Iya, gitu. nah itu dia. kan, iya, Dari musik. iya. Karena Bisa menurut nge-reach gua, orang dengan pesan-pesannya gitu. karena menurut gua cuman musisi yang bisa dapatin suara. Karena tiap kali manggung dia bilang, "Mana suaranya?" Betul. Dikasih. Tinggal diterapkan itu kepada rakyat. Nah, nih selain itu ini isu yang old fashion gitu ya, tapi apakah ini masih relevan menurut lu Za dan Gian? Presiden harus Jawa. Nah, Kayaknya ya kalau di Gen Z sih kayaknya mungkin Jaksel memang dan Gen Z memang kita self-proclaim mental health gitu. Kita mungkin party goingnya party going. kelewatan. Oke. Pokoknya banyak lah kekurangannya. Tapi party going. Party going. Satu mental health. Niji masuk. Mas Giring. Iya. This is disco, Disco lazy time. Iya. Masuk. Ya jangan ke Giring lagi, tunggu dulu ini. Nah, ini gua masih kayak apa ya? Langsung Mas artinya Mas Giring. Iya, sebelum Oza ngomong semua, Giring langsung menjawab pertanyaan. Iya kan permintaan itu menjawab keresahan. Iya kayaknya yang diomongin Oza gue. Tapi bener loh Mas Giring ya kan. Party, Oke, tadi party going. going. So, Iya. terus Jaksel kan gitu kan mental health, party, work life balance bla bla bla. Pokoknya banyak lah kekurangannya. Tapi racism memang bukan salah satunya bang. Nggak rasis Gen Z di Jaksel tuh. Oke. Justru sangat-sangat open minded banget gitu. Nih jarang-jarang muji-mujian Karena Jaksel iya, nih. karena kayak misalnya perbedaan warna kulit gitu. Iya, Misalnya ke orang kulit hitam tuh Jaksel nggak benci gitu. Buktinya ya Erikal kita puji-puji gitu kan kena Erika ya. di Jaksel gitu. Jadi nggak ada racism, malah orang-orang Jaksel tanning biar kulit hitam gitu kan. Berarti nggak ada racism. Kalau di Jaksel tuh menurut gua apapun kulitnya yang penting minumnya soju kan. Iya. Sama boba. Itu mental ya. Benar. Tapi menurut lu berarti nggak harus Jawa dengan populasi Jawa yang begitu besar gitu. kalau targetnya Gen Z sih nggak harus sih. Nggak harus sih. Apa yang harus menurut lu kalau dibilang syarat untuk jadi seorang calon presiden gitu? Open minded mungkin ya. Kayak lu dibanding gak Jawa tapi lu homofobik, wah gua nggak bisa gua. Gak bisa tuh kayak. Kalau Jadi lu lebih inklusif ya. Me Too movement masa lu nggak ikutan kan? Apa yang itu Mufan? Ini apa pokoknya gitu-gitu lah LGBT. movement apa Gua juga gerakan, hafal. yang Oh dulu ada Love Wins. Ya. Love Wins. Ya. Love Atau Wins. Black Lives Matter lah kalau di sana. yang gitu-gitu. Kalau lu masih memandang FWB itu sebelah mata ya udahlah nggak. lu nggak open minded Nggak berarti open-minded lu tuh. ketinggalan. Oh jadi menghakimi lu Yes. LGBT, lu apa macam-macam gitu penghakiman tuh itu nggak mental itu Jaksel banget. nggak kena itu. Tapi di otak gue setuju kenapa gue setuju sama Oza karena di luar dari dia brandingan Oza adalah Jaksel dan yang disebutin adalah apa ya stereotip yang terjadi di Jaksel. Tapi menurut gue bener deh harus antitesisnya dari Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak open berbedanya. minded maksud lo? Open minded. Langsung statement Iya, begitu. statement ya. Padahal bukan itu loh. Karena gini. Dan open minded dijawab. Ada satu psikolog yang waktu itu sering diundang di Happy Broken Family. Dia bilang begini, untuk merubah kebiasaan buruk dari sebuah keluarga itu step by step mengurangi kesalahannya. Jadi dari satu keturunan lain itu nggak bisa langsung berubah. Iya. Tapi minimal satu persatu dari setiap keturunan itu bakal menghilangkan kebiasaan buruknya. Mungkin Pak Jokowi, menurut gua Pak Jokowi sangat open minded ya. Iya. Presiden mana yang bisa dibully sekencang Pak Jokowi Di gitu di sosmed. sosmed, iya. Udah open minded. Mungkin tapi hal-hal lainnya belum. Nah, Anak bisa disuruh buat ngejar passion gitu kan, jualan pisang goreng. ya gitu. betul. Dan anaknya ngikutin bapaknya kan dibully juga santai-santai Slow aja. aja, Santai aja. Nah, yang 2024 ini harus lebih open minded lagi daripada Pak Jokowi. Kalau Lebih santai lagi, antitesis bener. close mind. Iya dong. Berarti harusnya gampang tersinggung dong. Gini maksud gue gini. Ada beberapa hal yang harus berbeda dari Pak Jokowi. Menurut gue misalnya dia open minded tapi agak-agak cuek, nggak yang terlalu dekat sama rakyat. Iya, iya. Eksklusif. Stoik kan, Iya. stoik.
Presiden harus stoik, harus kayak- Bener ya. Filosofi teras harus masuk kurikulum itu nanti. Kurikulum. Matematika, bahasa Indonesia, stoikisme baru. Itu tuh menang sih gua rasa. Menang. Apalagi kalau gue mewakili anak broken home ya, adalah presiden-presiden yang bisa mengerti anak-anak broken home. Nah, iya. Iya, yang mana orang tuanya butuh dukungan finansial gitu Iya, misalnya ketika iya, dia udah Iya. sukses. Jadi kampanyenya jangan kampanye KB aja gitu Yes, kan atau betul kontrol dia. anak segala Betul, macam. betul, Udah, betul, dua betul. anak cukup itu udah solasir ya kan? Udah. Kalau misalnya ada presiden sampai bikin kampanye adalah buat kalian Gen Z pulang ke rumah bilang sama orang tua kalian daripada bertahan tidak bahagia mending cerai, dipilih pasti. Gue yakin menang. Dan bahkan 2 anak cukup, nanti yang menang nih menurut gua nih. Dia misalnya mau bilang kayak 20 anak nggak apa-apa, itu tetap populasi akan aman. Iya. Karena 40% child free kan. Ada child free-nya sekarang. Betul. Anti Jadi tesis aman. sih, Bang, bener Iya. sih. Bener harus antitesis ya Pak Iya Jokowi. sih. Jadi yang Gen Z itu yang memperbaiki apa yang dirusak sama milenial dan boomers kan? Benar. Iya, dengan beranak pinak lebih banyak ini kan. Betul. Kenapa anak-anak Gen Z sekarang itu berontak segala macam? Karena itu kan jiwanya seperti itu. Nah, harus ada yang menampung pemberontakan itu. Nah, Za, menurut lu jadi artinya orang-orang yang mau terjun ke politik, calon-calon presiden atau calon-calon pemimpin itu harus lebih jujur dan lebih terbuka sebenarnya. iya lebih Tapi kan jujur. kadang-kadang di politik itu harus yang kelihatan soleh, harus kelihatan anti korupsi, harus kelihatan tegas berwibawa. Itu kan gua nggak tahu ya. Itu Iya, kan selama iya, ini iya, jadi iya, pakem iya. politik kita gitu. Menurut lu gimana? Nah makanya kayak Gen Z tuh lebih nyaman dengan transparansi dibanding sebelumnya kan. Kayak ibaratnya dulu kayak mungkin YouTuber nunjukin kamar aja tuh malu gitu dulu. Kayak ini ruang privat kan. Nah kan di TikTok sekarang ada ganteng review saldonya kan sampai ATM lu pertontonkan di FYP kan harus transparan Makin terbuka ya. Iya. Termasuk juga bayar bill buat mabuk 300 juta Di gitu. story diceritain. Setransparannya emang parah betul. banget. Ya termasuk ketipu apa harga yang mahal di Anyer itu kan Iya, juga. Iya, benar-benar. Kalau Pak Jokowi tahun 2019 dia datang ke konser metal, menurut gua calon presiden untuk Gen Z ini harus kampanye tuh datang ke acara-acara DWP. Iya. Iya nonton Phil Koplo sih menurut gua harus Phil ada. Koplo. Iya. Tiba-tiba ada story calon presiden ini joget bertengah-tengah masyarakat. Wah, itu Iya, kepilih iya. pasti. Berarti pakai Ronaldinho udah nggak relevan Oh, udah lagi. nggak relevan, Ya. lebih relevan. Apalagi masalah presiden perempuan tuh harus datang ke Kahitna, terus pas cantik dia apa? Itu ya, harus itu. segitu bang. Atau mungkin Levelnya harus segitu. Atau mungkin buat calon-calon presiden yang wanita, kalau pengen dapat hatinya Gen Z, Iya. itu harus datang ke konsernya Juicy Lucy dan story pas nyanyi lagu Lantas. Dia nangis. Lagunya ngewakilin gue banget. Kepilih tuh pasti Itu itu. dapat itu. Harus tempat-tempat begitu sih kalau Ini lu menurut serius nih. Serius. Nah, jadi kalau politisi-politisi sekarang udah nanggap Farel di mana-mana, Denny Canan itu belum menjawab keresahan. Karena Nggak masih se-ekstrim itu. Karena Farel kan waktu itu dia dipanggil ke istana kan. Iya. Jadi kayak kerasa kayak ya ini kerjaan dari negara gitu. Harus datang ke konser Bukan, tapi kan semuanya kan akhirnya semua politisi, semua kementerian, ya Pak Erick Thohir Semuanya nanggap, akhirnya pakai iya, itu kan. pakai itu. Nah, menurut gua Ini harus ada yang Itu udah kemajuan belum? ya kemajuan. Iya, tapi menurut gua untuk 2024 harus lebih. harus ekstrim Harus effortnya. ekstrim. Iya, Jadi belum iya, ekstrim iya. ya. Karena kan seperti kita bilang kan pemilih kita pertama 2007 kan kalau nggak salah yang bakal memilih. Menurut gua 2007 kalau 2007 dikasih lahirnya ya. lahirnya 2007 dikasih lagu-lagu yang dia nggak tahu ya mana relate iya, gua. kayak Bang Masinton cerita sama gua bos. Kan dapilnya Jaksel Jakarta Pusat sama luar negeri. Oh, pas kunjungan ke Bali dia malam hilang. Kemana bang? Ketemu konstituen. Dicanggu ya. Oh iya, atau misal calon presiden yang datang ke Canggu ya. Apa? Datang ke Canggu ya. Bisa. Kampanyenya di Canggu. Iya, Iya, di Vince gitu Iya. ya. Sama Hotman Paris. Iya. Kenapa Hotman Paris disuka kan? Iya, iya. Keterbukaan. Nah, Betul. ini Transparan. menurut gua, ini pertanyaan juga nih buat gua. Apakah menurut lu masih relevan orang berkampanye di tempat yang dalam tanda kutip itu netral atau bersih gitu, yang secara moral masyarakat gitu? Kan tempat-tempat hiburan malam kan dianggapnya nggak soleh ya. nggak soleh Iya. gitu kan. Tapi gimana pun di situ ada kantong elektoral bos. Iya, betul. Gitu kan.
Iya, sama iya, berharganya iya. dengan lu masuk ke pasar gitu, Iya, belusukan kan, di iya. Bener loh, pasar. bener. Iya. Anak 2007 gak bakal masuk pasar sih. Karena belanjanya pasti dari Shopee, Tokped, Online. Iya, Online. betul. Nggak real. Pasang wajah di Tokped lucu juga tuh. Iya. Apa? 2024 kampanye-kampanye iklan-iklan di Tokped. Oh iya ya, bener-bener Di juga. Lazada. Iya. Dan Iya. di TikTok. Yang Belum ada Boycon yang nyoba gitu kan sih. kalau Mau belanja sama aku. kayak di GoPay di GoFood kan ada kan apa 5 rekomendasi Next Carlos. Nah, gitu ya. Iya. Bisa tuh. 5 rekomendasi makanan siapa dari Iya. capres siapa. Iya. Bahkan mungkin Bisa. kampanye di lapangan juga udah nggak terlalu relevan. Lu mending kayak main ke YouTube Jakarta Unsensor, Volix Media kan ketemu Busboy, maksud gua USS gitu-gitu. Iya. Creative Fox kan gitu. Terus ditanya DKB ada agama bagus nggak buat Indonesia gitu. Nah, Jawabnya diplomatis dan puitis. Oh, bisa ya Bisa meskipun diplomatis tapi harus ada kata-kata sajak. Iya kan? iya, diplomatis dan puitis. Iya. minimal berima lah. Berima. Ada quote buat dipotong di TikTok diiringin taut tuh harus ada tuh. berimanya. Sehingga Gen Z ini bisa mengambil quote itu untuk lawan orang tuanya. Kata bapak ini enggak. Iya sih, belum pernah ada yang coba sih metode Belum itu, ada. Bang. Bisa aja beneran works loh. Hadapin aja ya. Iya, bisa Menurut aja gua, beneran works. Iya. Kita nggak pernah tahu kan 2024 seperti apa. Tapi Yang menurut gua, udah ada yang menuju ke sana belum? Tapi Termasuk gini, Mas Giring tadi. tapi gini bos, kalau kita lihat yang menang di Filipina kemarin Bongbong kan pakai TikTok. Nah, itu Iya. kan tuh. Rusia dan Bongbong Ukraina, itu, iya. komedian kan? Komedian. Pasti jejaknya beda. Bongbong itu dia 3 kali debat kandidat calon presiden dia nggak mau datang bos. Dan akhirnya menang juga. Menang, karena dan di media sosial kampanyenya di TikTok. Iya. Debat KPU-nya nggak datang dia. Nggak mau datang dia. Nggak mau dia. Dia bilang ke dalam hati kalau lo mau debat sama gue di TikTok aja sih. Gila loh. Ya, gua apakah kita akan menghadapi masa yang seperti itu juga gitu loh maksud gua. Mungkin tadi Mungkin. kayak lu kalau mau debat sama gue stage aja dah. Tapi gak mau datang dia. Maunya di stage. Tapi kan persoalannya kan bukan cuma medium Ri, tapi kontennya relate apa Iya, enggak ya? pasti Cara konten komunikasi konten yang TikTokable dong. Iya, gitu kan. Iya kan? harus. Apa misalnya konten TikTokable Iya. buat Gol-golan. capres? Enggak, buat capres enggak. Tadi quotes tadi ya dan bener kan di TikTok kita sekali FYP mungkin bisa langsung berapa juta yang nonton, orang terhibur juga gitu kan. Konten-konten tuh sebenarnya tinggal ngikutin tren yang ada aja gitu kayak Mas Siko bagi 2 misalkan kayak dompetnya jatuh. Yang penting rupiah akan naik di tangan saya. Siko bagi dulu. Udah gitu-gitu aja. Iya benar. FYP itu menurut gua. Anak gua aja sampai hafal lagu itu loh, apa namanya? Yang apa? Siapa? Yang ini ada lagu TikTok yang terkenal ini loh. Siko bagi 2 bukan? Bukan. Aduh lupa gua lanjut. Tapi kadang begini, kenapa harus diperhatiin Gen Z? Karena di 2024 mereka yang bisa menentukan suara juga. Betul. Mereka yang bisa menentukan suara. Bagaimana Gen Z ini mau memilih seseorang kalau bagi Gen Z ini nggak relate. Nah, Iya. kan ada berusaha yang mencoba untuk merelatekan diri kan. Nah, ini yang kan ada salah. yang bikin TikTok bestie misalnya. Nah, itu Misalkan. terlalu. Nah, batas-batasnya itu di mana? Zaki, ya kan? Iya dong, iya dong. Itu terlalu open minded Itu ya. ya. Agak trying kalau Ada, hai bestie, lu tahu kan? Agak trying itu gimana maksudnya? Coba. Biar semua tuh, oh berarti harus bikin TikTok semua kan? Akhirnya kan gitu kan? Iya. Berarti harus gaya Gen Z. Oh ya berarti harus kayak gitu. Nah batasnya gimana nih? Embarkasinya di mana tuh thresholdnya? Kayaknya Gen Z tuh bisa ngerasain mana yang sincere, mana yang lu nyoba lu gitu. Oh. Lu pengen buat relate sama gue gitu bisa kerasa. Kerasa karena Jaksel bagi gue bukan gaya hidup tapi masalah rasa. Nah, itu. Cita rasa ya. Kerasa di sini kerasa. Kerasa pasti. Nah, gini, isu yang juga menarik tuh ya, misalnya Pak Prabowo gitu. Di setiap pemilu Pak Prabowo itu selalu disebut-sebut nih ada kaitan sama 98 gitu, ada dugaan gitu ya. Terus ada Mas Ganjar misalnya. Ada dugaan terlibat korupsi gitu misalnya. Mas Iya. Anies juga ada dugaan terlibat dipanggil KPK gitu. Menurut lu isu-isu kayak begitu tuh relate gak sih buat Relate kalau Gen Z? Pak Prabowo mau menjelaskan di TikTok.
Nanti kalau rame lanjut part 2 gitu. Iya. Harus gitu sih. Klarifikasinya di TikTok. Iya, Oke, jadi harus Prabowo gitu. mungkin kontennya pertama adalah dia menjelaskan dulu untuk tahun 98. Ah. Nanti kalau rame lanjut part 2, part 3, part 4 Iya, gitu. iya. Tapi Gen Z tuh peduli sama kontroversi dan apa ya, sesuatu yang kayaknya belum clear gitu. Ya, kayak Pamungkas kemarin lah misalnya. Kayak sekarang kan misalnya nih Iya sih. ada yang banyak disebut-sebut Iya. di TGPF macam-macam Iya, orang yang iya. terlibat dalam kasus Munir gitu loh. Dugaan. Dugaan. Iya, Diduga jangan terlibat salah. meskipun Iya. secara hukum udah di ini ya. Iya, nanti minta maaf lagi Anda. Iya kan diduga Enak terlibat kan gitu. TGPF. Iya. Diduga, Diduga. dan disebut-sebut. Iya, iya. Meskipun secara hukum tidak terbukti. Iya. Ya mantap. Iya. Ya. Kayak gitu-gitu perlu nggak ada kalau ini kan ingin berebut suara Gen Z nih. Iya. Artinya ini partainya Care nggak mereka ini? Menurut gua anak Gen Z tuh suka yang ngespil gitu gak sih? Ngespil suka. Jadi formatnya aja harus Formatnya disesuaikan. aja. Sebenarnya lu bisa nyampein apapun ke Gen Z asal formatnya Pas. pas Oh, gitu atau kan. gue mungkin menurut lu setuju nggak? Oke, misalnya Pak Prabowo nih pengen mengklirkan soal tahun 98. Bukan dia yang angkat isunya. Jadi ada orang yang nge-spill di Twitter tentang Itu. Pak Prabowo tidak terlibat di dalamnya. Oh, itu Iya. rame tuh pas itu. Ada tweetnya tuh. Oh. Bener viral terus dia muter kan tuh YouTube kan Denny Sumargo. Baru dia klarifikasi di Dan YouTube lain-lain. Pak Prabowo. Tapi gini, ini ada data-data yang menunjukkan bahwa minat baca menurun, terus buta huruf fungsional. Tapi kalau spill Twitter masih rame kalau dibaca kok. Iya. Mas baca tuh buku aja. Buku. Twitter. Kalau tapi penetrasi Twitter tuh nggak gede loh Gi. kalau dibanding masalah media drama sosial itu lain. rame Untuk Twitter. starting point aja Oh, Twitternya. Contohnya kakak Untuk- desa penari aja Iya, bisa nah, spill itu di kan Twitter. Orang Iya. selingkuh aja rame loh di Twitter loh. Iya. untuk followersnya loh. Di Twitter kan KKN kan. Iya. Karena menurut gua gini, emang minat baca buku tuh kurang, tapi minat baca drama di Twitter tinggi. Jadi kalau misalnya rahasia-rahasia negara ditaruh di buku, itu nggak bakal kebongkar kok. sampai Iya. kapanpun. Sampai ya. kapanpun. Tapi kalau rahasia negara ditaruh di Twitter kebongkar tuh. Rahasia keluarga aja kan. Cepet tuh di Twitter tuh. Cepat. Jadi Anda jangan takut buku-buku kiri ya kan, jangan rahasia-rahasia. Yang harus Anda takutkan Iya sih, adalah bener. tweet kiri. Itu bener orang kata- kidal, orang kidal. Karena bener kata Adri, gue bingung kenapa buku-buku radikal itu dibakar. Ditaruh aja di perpustakaan, nggak ada yang baca kok itu. Sama aja ya. Iya. Tapi itu masih dibaca berarti ya, maksudnya tergantung penetrasinya. Thread dibaca. tweet baca ya. Tweet dibaca. Apalagi nyepil gosip orang ya. Itu Iya. mah tinggi banget Tinggi ya banget. gitu. Makin personal. Oh, jadi makin personal nih logik jadi. Karena tadi kan Makin open minded. personal, iya. Ketika lu membuka diri lu dan lu bisa menerima isu-isu selebar-lebarnya di masyarakat, Gen Z Iya. relate banget. Kalau Gen Z misalnya masuk nih, di situ. dia punya rekam jejak yang punya kesalahan-kesalahan di masa lalu, atau ada hal-hal misalnya dia keluarga, kan sekarang kan malu nih orang menutupi kekurangannya, misalnya mengaku orang tuanya broken home, atau misalnya dia tidak kawin, kan ada juga yang memilih kayak Ya. Rocky gitu kan, dia bisa terbuka kawin, menikah itu indah secara fiksi, buruk secara fakta. Nah, itu kan Rocky ya nggak? Ya. Politisi kan nggak berani bilang gitu ya kan. Iya. Nah, menurut lo seberapa bisa nerima tuh orang-orang Dengan- atau justru malah itu medium Iya, dan cara yang baru? Itu dengan apa namanya Anomali gitu. sosiologis Iya. yang biasa kelaziman sosial yang Iya. kita hadapin gitu. itu jadi ini baru maksudnya itu bisa dijadikan senjatanya dia juga. Justru misalnya background broken home atau memilih untuk tidak menikah kan akan relate tuh sama kan orang-orang child free tadi atau orang-orang yang memang belum menemukan pasangan mau gak mau akan relate ke dia kan. Tinggal butuh 1-2 quotes yang kita tarik misalnya kayak ya kebahagiaan itu masalah sendiri-sendiri bukan pernikahan gitu. Dengan saya nggak menikah, justru saya bisa membagi cinta saya kepada rakyat gitu. Oh, Yang penting ada gitu-gitunya aja sih bang, kalau menurut gue sih. Semua bisa dijadikan senjata kita. Bisa Semua bisa dijadikan senjata kita. dan kembali ke Mas Gi. bahkan Iya, kekurangan sekalipun. Bisa jadi Iya, kelebihan kekurangan sekalipun. di zaman sekarang. Nah, Asal gimana dia- caranya? asal diakui ya? Asal Gimana? diakuin. Ya, itu maksud gua gimana caranya mengubah kekurangan menjadi kekuatan gitu di dalam kampanye dan apa batasan-batasannya, apa yang nggak boleh gitu. Mungkin kalau bicara soal batasan kan gimana hukum yang mengatur ya, maksudnya hukum-hukum para pejabat yang mengatur kan. Karena contoh deh, artis boleh ketahuan dugem, Ya. tapi politisi
kalau dugem tuh wah bakal jadi buruk banget. Iya. Nah, bagaimana dia bisa tahu batasannya dan dia bisa mengeksplor setiap platformnya. Twitter pakai tweet kayak gitu. Iya. TikTok dengan konten-konten. Yang TikTok friendly. Instagram OTD ya. Ya, atau foto melukat satu sama caption 2 paragraf lah. Iya, kan, itu. Atau misalnya upload foto pantai kayak butuh vitamin C. Iya, yang gitu-gitu. Standar tuh. Iya. Tapi menurut gua dengan kan gini, anak zaman sekarang tuh seterbuka itu loh. Mereka bisa ngomong gua broken home, dia bisa ceritain masalah keluarganya di mana-mana. Nah, ketika ada sosok calon pemimpin yang seperti itu, itulah panutannya mereka. Iya, mereka akan ke sana mau nggak mau karena yang lain gak relate Iya, kan. jadi kalau dulu mudanya pernah tawuran, pernah narkoba itu ya akuin aja gitu ya kan, yang penting aja. itu dulu. Iya. Iya. Makanya bilang dulu saya pernah narkoba dan saya udah tobat. Makanya ketika saya jadi presiden saya Saya tahu bagaimana caranya memberantas narkoba. Iya, gitu-gitu. Saya akan tuh. jamin kehidupan Anda dan anak cucu Anda bebas dari Iya. narkoba. Karena saya adalah korban. Apalagi dia bener-bener anti mainstream ya. Solusi-solusinya anti mainstream tuh Gen Z suka banget gitu loh. Suka banget gitu loh. Solusi-solusi yang out of the box ya. Iya, out of the box. Jadi suka. akhirnya ketika mediumnya relate, isunya relate, dan keterbukaannya, inclusivity-nya juga relate, Iya. umur jadi nggak jadi penting dong. Betul. Iya. Iya kan? Etnis juga enggak tadi Etnis sebenarnya. juga. Sangat enggak di Gen Z. Gen Z tuh Kayak Pak enggak. Luhut tuh bisa relate banget gitu, misalnya kan umur 75 gitu Bisa, secara politik. bisa, Pak JK bisa. umur jelang 80 gitu. Isi Bisa. kontennya sama cucunya, itu sangat menarik. Masih kan loh. waktu Iya. Pak JK bikin TikTok yang nggak sengaja bareng sama cucunya. Nah, Kayak gitu-gitu. itu kan jadi rame banget. family man banget. Iya. Kekeluargaan. Dan masih jadi wapres Bukan, waktu dan itu. isu Iya. kekeluargaan di Gen Z itu sangat-sangat kecil. Jadi maksudnya kayak orang tuh butuh figur daddy. Daddy isu. Iya. Oh. Daddy Gen- isu. dan Ini Gen yang Z- ngejelasin orang-orang tua lu ini bisa relate banget di total politik, Dit. Karena Daddy issue tadi nih. Iya kan? Ini narasumbernya dia 78 umurnya. 67. pokoknya yang penerima vaksin tahap kedua setelah nakes bos. Iya. Buktinya ABG cewek mau kok sama om-om. Iya dan Iya itu iya benar. ada istilah-istilah kayak Tanpa transaksi ya. tanpa nih dengan konsensual. Kenapa tadi lu pengen ngomong apa? Ya kan ada juga tren-tren di TikTok yang kayak naksir sama suami yang baik gitu-gitu, suami orang gitu-gitu. Iya. Sekarang itu di embrace banget gitu Jadi kan. tinggal dikelola aja saya. Tinggal dikelola aja. Tapi kata lu tadi takut tambah dewasa. Ini tapi suka sama yang om-om Nah, gimana? itulah membingungkannya Gen Z. takut tambah dewasa tapi nggak takut orang dewasa. Iya. Orang dewasa malah nggak apa-apa. Tapi kalau guanya dewasa, gua takut gua. Betul. Itulah unik dan kompleksnya Itu kompleksnya Gen Z. Dan ketika ada bisa menjawab itu selesai sudah. Iya. Kalau gua ya jadi caleg misalnya daripada gua rumit ngadepin kayak gini, gua masuk situ aja gua siram aja semua pakai duit deh. Gak perlu. Oh iya. Makanya kenapa Iya, politisi-politisi masih menganggap kelompok-kelompok masyarakat yang berkerumun itu lebih mengasihkan dan lebih memudahkan buat politik ya nggak? Iya. Masuk aja ke Ini situ. sulit banget loh, Bro. Ya jadi aja Enggak bagian dari kelompok masyarakat itu. Menurut gua sekarang lebih banyak orang pakai media sosial loh daripada orang nongkrong-nongkrong di jalan. Dan kalau FYP di TikTok kan yang ngeriak nggak cuman Gen Z rakyat tapi konten-konten kreator yang Gen Z juga kan. Mungkin satu ntar mulai bikin review lah, ada yang ngajakin collab gitu-gitu. Jadi Iya. makin luas lagi. Dan cakupannya. modalnya lebih kecil. Oh, kayak misalnya Next Carlos kan kedatangan beberapa politisi buat makan bareng, Iya, apa iya. coba-coba Pak Erick gitu. Thohir maksud lu. Iya, kayaknya nggak cuma dia. Iya, ada Pak Erick. Enggak, jangan ke Erick Thohir doang. Jangan statement dong. Ya, kebetulan episode yang dia tonton tuh Pak Iya, Erick. iya. Nah, ini nih. Jadi apakah orang-orang kayak Pak Erick gitu, misalnya pengusaha gitu ya, Crazy Rich kan, punya Inter Milan gitu kan. Ya. Jadi beli Inter Milan kan tentunya duitnya nggak sedikit dong, Ya, gitu kan. Punya 76 Iya, gua aja beli handphone Samsung aja gua udah ngerasa kaya banget Iya. gitu. Dia beli Inter Milan. Apalagi beli Inter Milan gitu. Nah, menurut lu tipikal orang yang kaya gitu jadi sesuatu yang diimpikan gak sih oleh Gen Z gitu? Iyalah, sangat lah. Betul. Financial freedom gitu-gitu kan. Financial freedom. Financial freedom kan udah banyak treat dan Gen Z kan juga punya
standar sendiri ya, kayak umur 30 harus ada 1 M gitu-gitu kan mereka yang bikin Anjir, itu gua kan. jadi dapat apa ide. quarter life crisis ya. Kalau bener-bener, umur iya. 25 Bener-bener, lu belum jadi C-level di perusahaan digital gitu kayak lu belum apa-apa Iya. gitu. Ya betul. Menurut gua calon Kayak presiden temen gua. nanti selain mengerti Gen Z, dia juga bisa pakai cara adalah dia nggak cuma kampanye ke masyarakat, tapi dia buka kelas-kelas trading. Untuk mencapai financial freedom. Harusnya Pak Erik sama Bang Sandi itu aja ya. Harusnya ya. Bang Sandi kontennya. udah bos sama college sama ternak uang. Nah, gitu, itu kan? udah- itu udah oke tuh. Itu udah oke Sama banget. Rayman. Bener Rayman. approach-nya ya, bener. Bener banget, Iya, bener banget. Mas Adi, saya kayak tadi ternak uang, terus Makanya dia nggak datang ke total politik nih. Atau Bang, datang sini bang. atau mungkin di TikToknya rekomendasi saham yang harus dibeli hari ini. Apa sih istilahnya spill saham tuh apa namanya? Itulah ya. Ya pokoknya merekomendasikan apa. Apa mau lembot yang tahu tuh istilahnya tuh. Apa analisis kripto gitu. Iya, Nah, iya. itu disukain tuh. Jadi sosok orang kaya pun sebenarnya ini Jokowi strap menurut gua. Oke. Ketika orang mau menjadi sederhana semua, Bos. Ya, tapi menurut gue eranya kan beda. Iya maksud gua semua pejabat ini pengen makan di warteg semua. Iya. Iya kan, pengen ini. Padahal Ingin dengan merakyat. lu jadi orang kaya, lu jadi kayak Nah. content creator ya financial freedom kayak. Menurut gua ada satu politisi yang bisa jadi anomali untuk crowd ini ya. Kan Apa? semua politisi Siapa? pengen jadi Sama. sederhana. Ya. Bambang Susatyo. Bamsud kan nggak kayak Hotman Paris versi politik. Iya. Dia pamerin mobil-mobil mewahnya. Dia pamer main Mercy, sama macan. macan, kasih makan macan. Kan orang nggak sembarang orang punya macan gitu kan. Iya, benar. Iya, makanya. Benar. Kalau gua Bu Susi, Kenapa? Bu Susi. Bu Susi kan nggak pamer kaya, Bos. enggak maksudnya Bu Susi itu gini. Tadi maksudnya Ose yang gue tangkap adalah menjadi diri sendiri. Iya, real aja. Real aja. Tatoan, ngerokok gitu-gitu ya. Gua- Iya. Makanya Gen Z suka banget Bu Susi. Oh itu. Itu menjadi diri sendiri, open minded dan Real menjadi diri aja. sendiri. Gue Real aja. waktu Bu Susi dipanggil awal-awal jadi menteri, gue kan waktu itu wartawan istana kan, itu pernah benar-benar ngalamin Ri. Jadi abis rapat sidang kabinet terbatas itu ada 2 menteri yang tiba-tiba ngabur keliling, jadi duduk di trotoar istana gitu Ri. Itu namanya Ignatius Yonan sama Bu Susi Ngerokok. bos. Iya. Wah gila, itu kan buat Real, buat ya. kita nih kan gila. Ya benar. Kalau gue sangkut pautin itu waktu pertama kali Bu Susi viral gara-gara tatoan dan ngerokok, Oh iya benar. nggak ada yang nggak ada yang menghina dia. Iya. Semua memuji dia. Asik nih gitu kan. Asik nih, Terus ini yang ngopi dicari. sambil main pedal apa istilahnya itu? Yang paddling Paddling Iya. ya. Iya. Terus dia dekat sama nelayan, dia wah, Bedanya apa dengan zaman dulu ketika Dahlan Iskan bisa mendobrak rutinitas dan formalitas jadi pejabat dengan pakai sneakers ya kan, pakai baju putih doang, ketika semuanya pakai jas, pakai batik dan pakai Dahlan Iskan tuh masih ingat kan yang tiba-tiba Tahu yang keluntusan gitu. Betul. Bedanya apa? bedanya pada zaman itu eranya belum kayak sekarang, kayak belum Gen Z ini. Millennials dan kita yang orang-orang tua ke atas itu belum masuk dengan kampanye seperti itu. Politisi Belum ideal kena, belum adalah kena. yang dipercaya masyarakat adalah SBY yang Iya, rapi, yang yang rapi, rambutnya rapi, klinis. Politisi banget lah Bisa pokoknya. bahasa Inggris, Iya. iya. Nah, Iya, teratur, tertata. Kalau sekarang kan semakin bad boy, Iya. semakin disuka sama Iya. wanita. Oh, Gitu. Sekarang harus bad boy. Masa? Sekarang. Heeh. Harus bad boy ya. Itu Iya. gimana jualnya di politik menurut Kayaknya lu? Kayak Bu Susi. Ya, oh iya. Iya, bad Contoh boy Bu Susi, ngerokok, iya. Bu Susi itu bad girl banget gitu loh. Iya. Yang kayak nggak masa pejabat kayak gitu. Nah, yang, Tapi gini, di antara 3 besar sampai 5 besar deh calon presiden sekarang, ada nggak yang masuk kategori bad boys yang agak siapa aja 5 besar itu kita klik. siapa? You name it. Pak Anies, Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, RK, RK, AHY, AHY, Sandi. Sandi. Iya, 6 lah. Big Six. Siapa lo? Bad boy kayaknya siapa yang paling mendekati ya? RK gua. Ini baru pertama kali gua dengar. Memainkan media sosialnya bagus Iya, si banget. RK paling mendekati sih kalau untuk mungkin gak Iya. sampai bad boy. Darjokes dia Dia dapet. sampai di repost ya sama RK ya. Iya Iya, tuh, saya. berarti open minded dia Open nyampe. minded. ke- Oh iya. Bahasa Jaksel. Iya. Dia mau bikin bahasa Bansel kan. Kan waktu kita Betul. ketemu itu kan. Kalau Pak Ganjar bagi gua sangat mirip dengan Pak Jokowi. 11-12. Pak Jokowi kecil. Ya, Pak Little Jokowi. lah. Jokowi, ya. Little Jokowi. Pak Anies menurut gua apa ya? Masih banyak PR yang harus dia kerjakan dulu sebelum di tahap sampai ke Gen Z. RK tuh yang sudah paling mendekati. Meskipun RK udah quote-quote-nya deket sih. Gen Z banget loh, Pak Anies.
Tapi quote-quote-nya ya. nggak disajikan secara Gen Z. Iya. Kita tidak akan di pidato terakhir dia kalau nggak salah dia ngomong gini, biarkan kalian semua, Anda semua warga Jakarta yang menjadi saksi kita di alam akhirat nanti. Nah, ada alam akhirat itu nggak masuk ke Gen Z. Nggak masuk. Nggak masuk ke Gen Z. Berarti itu nggak masuk. Karena Gen Z kan Oh ya gak gini, dia bilang saya hanya menjawab dengan kenyataan bukan pernyataan. Wah, Oke, oke. Itu quotable banget. Kalau dikasih lagu-lagu terus kayak editan-editan TikTok tuh mungkin viral tuh. Apa Iya, lagunya masih bisa. paling cocok tuh Zak, kayak gitu? masih bertaut Nadine Amiza kayaknya. masih bertaut. Tulus gak bisa ngambil sih ya. Tulus beda konteks. Satu di jalan beda konteks. Hati di jalan beda konteks. Mungkin kalau hati di jalan lebih ke Pak Jokowi sama Maruf Amin kali. Iya sih. Beresiko banget. Enggak hati-hati di jalan aja. Iya. Kan Pak Maruf kan kiai kan. Jadi Kiai. kalau jalan harus hati-hati. Hati-hati di jalan. Pak Iya. Jokowi juga kan presiden, masa berbahaya di jalan kan. Jangan sampai. Iya. Oh ya, jadi kayak 6 besar itu yang agak RK bad sih. boys itu RK ya. Kalau lu siapa? Gue juga barengan juga. RK emang kayaknya deket banget dan dia ya kayaknya be yourself banget gitu. Nggak ada kelihatan effort dia mencoba untuk relevan, kayaknya nggak usah ya. Iya. Gue jadi gue aja gitu kan. RK Oh sih. yang paling jadi diri sendiri ya gitu. Iya. Semuanya sih. Iya, paling jadi diri sendiri. Terutama di sosmed lah ya. Terutama di sosmed lah. Ya kalau Pak Prabowo kan nggak Pak Prabowo juga menurut gue jadi diri sendiri. Iya nggak sosmed banget tapi orangnya. nggak sosmed Iya, banget. ini- Nah, gimana dengan Pak Prabowo yang sebenarnya stylenya itu menurut gua dan kesukaannya tuh agak old. Old itu maksudnya apa? Menaik Masih main kuda. kuda pakai tentara defile tentara Klasik ya. ada Iya. gitu. Vintage Vintage lah. banget ya. Tapi ternyata itu juga banyak diapresiasi kan. Orang banyak yang bangga bahkan di tahun ini ketika mau meluncurkan Komcat ya, komando cadangan ya. Itu banyak banget Gen Z yang ikut pengen jadi wajib militer lah, komando Pakai cadangan. baju-baju tentara Karena kayak bangga Korea gitu dengan tentara. Bos. Deddy Kobuzier aja bangga banget kalau dipakai iya, baju iya. kayak gitu-gitu. Nah, itu kan juga artinya ya old fashion, old style dan old taste juga bisa juga diterima. Bisa, Asal sebenarnya. genuine lagi-lagi kali Iya, ya. di Asal TikTok, real. di TikTok mungkin kan ada yang orang suka review-review barang klasik. Gue pengemasannya. Sama ini pasangan gua tentara gitu kan banyak banget Oh tuh di iya, TikTok. iya. Itu lagi bangga tuh. Iya, iya, Pasangan berseragam Iya gitu ya. iya itu rame iya, banget iya, tuh. iya. Iya, Itu Pak Jokowi, Pak Prabowo relevan banget tuh. ya kan? Relevan. Kalau Pak Prabowo tiba-tiba bikin konten nge-review kuda, harga-harga kuda, Iya. Itu keren. keren menurut gua. FYP juga itu kayak FVP menurut itu gua. pasti. Salah satu yang tertinggi itu waktu Pak Prabowo lagi ke satu markas, ada satu prajurit perempuan, dia bilang ya, bapak kamu apa? Tukang bakso. Kamu harus sungkem sama bapak kamu. Wah, Itu kalau dimasukin TikTok tuh bagus tuh. bagus. Iya. Dan itu Viral. viral itu. Iya, menurut gua kayak Kamu gitu. sungkem. Dia orang hebat begitu. Terus yang nangis orang. Jadi Oh, Iya, kejual kesedihan juga oke ya berarti. sangat. Pak Andika tuh lihat nggak Sangat. di YouTube channelnya Angkatan Darat dan Iya. TNI itu kan? Iya. Waktu dia ngasih apresiasi ke Aprilia Manganang. Atau sama ini yang sama Kalau Dudung latihan Jenderal perang Dudung? sama tentara Amerika yang dia Adu gede-gede. otot. Iya. Ah itu kenapa bisa ini Jadi bro? diri gitu sendiri. juga. Iya. Adu otot dan bahasa Inggrisnya bagus saling Real, yang penting Real. real. Dia- Yang penting real. Jarang, maksudnya gini. Intinya adalah Genuine, orang-orang yang mau jadi diri sendiri, yang tidak merasa malu mungkin atau kaku segala macam, itu bisa dipatahkan, menurutku bisa diterima. Nah, Dit, lu kan punya tesis nih kemarin Apa tuh? soal orang ke pesta pora sinkronis pakai sarung segala macam. Oh iya, jadi coba lu omongin ke Iya, mereka enggak, ini gimana pendapat Gua kemarin mereka? ini hasil pengamatan gue Kalau gua sih terlalu artifisial buat gua. Iya, Nah, iya, kalau iya. buat mereka Tapi menurut gimana? gue kemarin ke Synchronize. Synchronize. Gue ke Synchronize Fest. Synchronize itu Gen Z gak menurut lu? Synchronize ada Gen Z tapi masih agak ke atas. millennials ya, mungkin. millennial Z lah ya. WTF kalau mau Gen Z. Ya. With the Fest. With the Oh, with the Fest, Fest. with the Ya mungkin Fest. marketnya nggak Gen Z banget ya, tapi at least di Oh, sekeliling berarti gua- lu salah Nggak. market. salah identifikasi. Tergantung juga lagi di stage-nya Mana? siapa Nggak, dong. kayak misal gue dari sejauh mata memandang gue anggap itu minimal yang millennials dan Z. Betul. Sejauh mata memandang gue ya. Gue datang jam 2 siang karena gue pengen ngejar band Karimata. Karimata tuh Mas Chandra Darusman, Karimata. Aminoto Kosin gitu-gitu, Budi Haryono, itu band Erwin Gutawa dulu tahun 80-an. Oke. Pop jazz gitu. Dan ternyata jam 2 siang itu ketika gate dibuka itu udah antri panjang Benar. dan di
Dan di stage-nya Karimata itu banyak orang, Ri. Dan anak muda semua. Oke. Anak Z ya menurut dari pengamatan gua, at least bajunya Z. Kalau segala nginjak macam. kaki lo manggil bang lah ya intinya. Iya, Sorry bang gitu. Iya. Iya. Lebih muda nih. Itu ada. Terus kayak misalnya gua kebayang ya kayak apa ya, misalnya Nasi Daria. Nasi Daria, Nasi iya. Daria kan lo tau band Kasidahan Iya, dari iya. Pantura. Iya. Dia collab sama cutnya Deviana, Profesor Jazz yang kenamaan gitu ya. Dan anak-anak lu kalau boleh lihat video nanti kita puterin ya, itu mereka joget-joget gini-gini semua gitu. Ikutin. Ini kan sama kayak akhirnya gue menikmati anjrit pas Phil Koplo, bro. Phil Koplo tuh gila, bos. Iya. Itu Phil Koplo memang Phil Koplo salah gila. satu penguasa Gen Z sekarang iya, adalah mereka. King Nasar. Nasar itu, bos. Mm-mm. Ini gue kan ini lagu-lagunya Nasar siapa yang maksudnya Elvis juga. mungkin nggak terlalu banyak yang tahu Iya, lagunya iya. Nasar asli. Iya. Tapi dia nyanyi lagunya Meggy Z, Sekuntum Mawar Merah. Kena copyright. Oh iya, sorry, sorry. Iya, iya, iya. Meggy Z, Rita Sugiarto, you name it lah. Kopi Elvis dangdut Sukaisi, gitu-gitu. Kopi juga. dangdut. Heeh. Jadi maksud gua, wah, dan semua nyanyi joget Iya, iya, gitu. iya. At least kalau mungkin mereka nggak suka, mereka ngelihat sebelahnya joget juga mereka ikut joget gitu. Iya. Jadi terbawa gitu. Terbawa. Iya, iya, iya. Lu iya. gimana? Dan satu lagi yang gue lihat, Ri, mungkin sekitar let's say 10% kali ya. Lu mau bilang bahwa anak-anak muda ini Kembali ke trennya roots. jadi- ya, Iya, itu. kembali ke roots, kembali ke Iya. akar Oza budaya aja kita. pakai lawless lagi kan biasanya Erigo dia. dan iya. Dan banyak yang pakai sarung-sarung Ya, sarung-sarungan gitu. Nah, gimana Iya, analisis lu? Karena Ya. gini menurut ya. lo gimana? Benar tadi kan kayak King Nasar, to be fair paling kita tahu ya seperti mati Seperti lampu, Mati Lampu. jika jugi-jugi-juk itu ada gitu doang paling Itu kan. itu nasar juk. Dia Nggak tahu sering nyanyiin, sering nyanyiin. Iya. Juki Nah, jagi juki jagi juki. tapi Gen Z tuh seneng kayak gini. Misalnya Nasi Daria nih, dia tuh senang misalnya kayak dia ngajak misalnya bawa ceweknya. Kamu mau nonton siapa siang ini? Aku mau nonton Nasi Daria kayak. Ih unik banget nih orang nih. Nah gitu-gitunya juga iya, kayak anti mainstream tuh masih Anti wow. mainstreamnya ya. Masih Belum wow. tentu ngerti dan suka juga. Yes, Ya, iya, karena iya. gue mencoba memahami. Iya. Kalau lu kan memang paham lu kayak Lu kan memang Karimata. ngerti. Kurang Iya. begitu suka. Ya kalau kayak Karimata kan lu Karimata, memang iya, memang paham. iya, iya. Iya, iya. Kayak misalnya kita deketin cewek Gen Z terus kayak kamu mau ke sinkro, iya. Mau nonton siapa? Terus yang misalnya Tulus gitu Ya, atau standar Noah dia lah. bilang vanilla banget kata mereka gitu. Apa vanilla tuh? Ya itu kayak apa ya? mainstream. Tapi kok kayak gue mau liat King Nasar sejujur sih, ih nih unik nih orang nih gitu. Unik. Iya. Iya, Kayak ada. kayak lu siapa Nona apa lu? Nona Ria. Nona Ria yang lu Iya. tonton di Java Java Jazz, Jazz. ya. Kalau gua kan mengakui aja ketololan gua. Gua Randy nonton Pandugo. Randy Pandugo, Unmesh gitu kan. Yang gua ngerti-ngerti aja lagunya. Which gitu. is nggak masalah. Ya juga. kalau lu kan memang paham Ya, lagunya oh, ya, gua gitu. paham lagunya. Nah, kalau Jadi ya nggak salah kalau juga. Gen Z kalau kata Oza tadi asik aja karena anti mainstream. anti mainstream. Dia ngajak gua nonton Tohpati. Hmm. Kan gua gak ngerti-ngerti amat Tohpati ya. Gua bilang ngapain gua nonton guru les gitar nih gitu gua. Kan kayak les Iya, gitar, iya, Bos. iya, iya. Iya kan karena gua gak ngerti. Skillful. Iya karena gua gak Skillful ngerti. Kalau Budi dia emang paham dan memang suka gitu. Tapi benar, gue juga setuju sama Oza bahwa keunikan dari seseorang dan ketika pilihan kita unik itu jadi daya jual. Oh jadi ketika lu punya selera, oh makanya ini relate sama yang diomongin sama Oza. Biasanya ini band bagus banget jangan cepet terkenal ya. Ada yang komen-komen gitu. Gue pernah lihat tuh Sal Priadi kena, Arya Pramono kena tuh. Dan Jangan terkenal Payung dulu, Bang. Teduh tuh jadi salah satu changing ini ya. Iya. game Tapi kalau changer itu ya. udah mainstream. Enggak, waktu itu kan game changernya kan. Betul, Antara betul. indie terus kemudian jadi Iya, industri iya. over. Dan yang kedua yang gue melihat analisisnya adalah ketika seseorang berada di tempat yang tidak seharusnya, itu menjadi keunikan tersendiri. Dan itu bisa jadi narasi dia untuk di tongkrongan. Betul. Dia bisa cerita hal Betul. yang lebih keren dan nggak ada di teman-temannya Betul. kan. Dan bagi yang tampil itu menjadi nilai jual yang berbeda. Iya, iya, Makanya iya, ketika Pak Prabowo tiba-tiba sparring futsal, itu bakal menjadi suatu hal yang unik. Iya. Yang kaku tiba-tiba harus beraktivitas yang luas gitu loh. Gitu tuh maksud gua gitu loh. Iya. Tapi dengan Kayak komedi aja kan. Iya, betul, betul. Pak Anies ke DWP gitu misalnya. wah, Iya, itu pecah itu banget. pecah banget. Itu gue Itu yakin pecah pecah banget. Pak Anies ini dengerin saran kamu. Jadi Anies ke DWP tahun ini bulan Desember tanggal 9 sampai tanggal 13, Bapak minimal bisa 2 putaran maju ke putaran kedua. Tapi Kalau jangan ke DWP. tapi tidak perlu mengkonsumsi apa-apa ya Pak Anies. Lihat-lihat aja. Tapi Lihat-lihat aja. Ini menjadi poin
poin bagus. Ketika Pak Anies ke DWP, nonton DWP tanpa mengkonsumsi alkohol, itu bisa Itu jadi lebih- contoh itu lebih panutan ya. cakep banget Iya. lagi panutan. Mungkin kalau Kang RK ke DWP biasa aja kali ya. Nggak Atau sepecah enggak Pak juga? Anies Nggak justru. sepecah Iya, Pak Anies. itu nggak sepecah. Lebih kontras, lebih kontras. karena Pak lebih RK kontra. sudah luas. Iya, Udah luas. Sudah luas, tapi kalau Pak Anies ke sana pecah banget. Apalagi Pak Prabowo kan. Wah. Ya. Terus dia selfie sama misalnya Avicii. Nggak ada bang. Udah ada, Bos. Gua aja tahu, Bos. Lu tahu kan? Gua aja tahu udah kan. DJ siapa ya sekarang? Max Don. Apa yang mirip sama Yono Bakri itu siapa? Tiba-tiba. Jadi maksudnya ngerti kan Bang, maksudnya Iya. ketika dan mungkin ketika mereka datang ke suatu tempat yang tidak sepertinya mereka harus datengin dan mereka bisa terlihat happy tidak fake di sana, itu pecah banget. Oh, ini yang menjelaskan Atau minimal- waktu itu Pak Jokowi ke Synchronize ke WTF Nonton itu Dead Squad kan, nonton Iya. Dead Squad. Apa yang dulu yang sepatu itu apa? Kompas. Jakarta Sneaker Day ya. Iya. Ah, Pak Jokowi kan juga datang Iya. kan Nah, waktu iya. itu. Nah, ini harus seperti itu tapi lebih ekstrim Iya. lagi. Tapi sekarang gara-gara Pak Jokowi gitu semua kayak gitu. Nah, ini nilai Tapi gimana? kan datangnya ke hal-hal yang Pak Jokowi datengin. Tapi kemarin Pak Bima Arya datang ke Westlife gak rame tuh. Ya Westlife. Emang nostalgic. Iya. Itu sama kayak Nusron Wahid nonton Chrisye live kemarin apa Iya. yang minggu tahu. Nggak ada yang berbeda, bener. Atau mungkin misalnya DWP misalkan terlalu ekstrim misalnya kan. Iya. Minimal Heads in the Clouds Festival nanti lah nih. Iya, Kan, betul. selfie lah sama Niki lah dikit. Iya betul. gitu kan. Atau mungkin kalau ini takutnya ada yang nggak tahu, Pak Prabowo mungkin tiba-tiba di capture lagi di rumahnya nonton konser Blackpink. Oh, itu pecah. Iya. Nggak perlu harus datang konser. Coachella gitu ya misalnya. Iya. Streaming Coachella. Iya, streaming Coachella. Itu sih. Coba deh Pak Anies deh, coba deh. Coba deh. Tiba-tiba ada momen di mana bikin video di rumah, tiba-tiba ada poster Blackpink di belakang. Wah, Iya, viral tuh. Dikit aja gitu. Dikit aja, nggak usah diomongin bahwa dia suka Blackpink, nggak? Iya. Di poster aja gitu. Ini agak mirip Pak Jokowi ada Megadeth apa segala macam ya. Megadeth, Iya. Metallica, Deep Purple. The Ya. Purple. The Purple. Tapi kan beda zaman sekarang. Iya. Iya, yang pada waktu itu Pada waktu itu. iya, karena Metal. PSBY kan 30. Nah, itu dia. Iya. Berarti memang masuk ke lorong-lorong yang udah berbeda nih hari ini. Iya, coba lorong-lorong yang masih kosong itu yang dicoba. Artinya politisi pakai mental anak Jaksel aja ya. Iya. Yang beda, yang di tongkrongan dia beda sendiri. Edgy ya kan. Edgy, iya. Lu dibully udah pasti kan? Bully Lu nggak mau apa-apa. kemana pun juga pasti dibully orang kan? Kalau udah di level Pak Anies, Pak Jokowi level pun dibully kan? Iya Sama pasti aja, dibully sama sama aja. aja. Iya. Sama aja. Ini gue kembalikan ke pertanyaan awal. Bagaimana anak-anak di daerah? Oke, jawaban gue adalah bahwa yang apa kita cari di kota ini kita bawa ke daerah. Blackpink ada yang Kalau Blackpink udah menasional bro. enggak, maksudnya Blackpink lu bawa ke daerah untuk kampanye, nggak usah bawa artis Indonesia, dapat suara lu pasti. Iya. Tapi Blackpinknya mau apa gagal? Kan Blackpink nggak usah pakai, kan sekarang konser-konser partai kan nggak pakai nama partai. Oh iya. Birukan Langit Indonesia Festival. Oh, itu bukan partai ya? K-pop. Itu partai. Itu partai. Apalagi kalau bukan Birukan. Partai HP biru ya. Partai salah- Garuda. Oh, tapi Nggak, salah satu bandnya ungu kok. Iya. Tampil di Golkar. Kan ungu kan. Beda. Pasha kan mewakili ungu bukan mewakili biru kan. Maksudnya kayak gini. Gue apresiasi terhadap PAN. Kalau gue sebut Ya. PAN Ya. karena dia bisa bikin terobosan, Ya, bikin itu sebuah breakthrough sih. breakthrough. Dia Ya. bikin sebuah konser musik tanpa embel-embel partai. Dari nama judul aja dia Birukan Langit Indonesia Festival. Total Nggak politik bawa-bawa apa, diundang sih. Nah, Tapi di dalamnya ada Korea-Koreaan dan itu rame banget. Oh, jadi kalau misalnya Baru ya itu ya. ada undangan konser merayakan kesuksesan 5 tahun memimpin Jakarta Anies Baswedan Nah, dan udah, Riza Patria itu nggak Nggak laku tuh. Nggak Itu terlalu nggak- terlalu itu kelihatan. diundangkan. terlalu kelihatan. Terlalu Terlalu kelihatan nggak? Bukannya harus transparan. Nah, Enggak, maksudnya gini. Ini kompleks banget sih gua nggak Nah, paham. itu Gen Z memang Ya, jujur, ini, rumit, Bang. ini paradoks Gini, gitu loh. Rumit. atau Caimin kan roadshow keliling Iya, Indonesia. Gus ya Ami kan? Festival. Gus Oke, Ami Festival. gua revisi kata-kata gua sebelum gua apresiasi PAN, gua respect banget sama Caimin. Iya. Karena Caimin bikin poster festival konsernya itu anti mainstream. Iya, setuju gua. Mukanya dia. kan? Mukanya doang kayak Iya, ini kayak iya. konser musik beneran. Iya. Menurut gua cara-cara yang berbeda dilakukan
Iya, itu setuju gua. berhasil. Works ya. Masalah jadi diri sendiri itu kan pribadi gua. Iya. Pribadinya bukan apa yang gue bikin. Nah kalau kita PAN bikin Birukan Langit, orang mau datang nggak? Daripada lu suruh datang orang ke lapangan karena mau kampanye. Ya kayak tadi tuh merayakan kesuksesan Iya, 5 tahun terlalu. memimpin Jakarta Siapa? itu. Ya mungkin yang datang pendukungnya. Tapi Iya. kalau lu bilang Birukan Langit Indonesia Festival yang tampil artis Korea, terus ada Unity, orang datang. Atau minimal kalau misalnya sekaku tadi gitu. Kalau misalnya tetap mau maksain Gen Z datang misalkan kan merayakan 5 tahun kepemimpinan gitu. iya. Nah di bawah ada kecil aja misalnya 200k Free Flow Jameson misalnya gitu. Tetap datang. Itu daya tarik tetap ya. Coblos belum tentu. Iya, Atau bagi-bagi diskon sneakers gitu. Iya, Diskon Erigo gitu loh. Oh datang orang. Buzzer Erigo ya. Iya, performance Phil Koplo atau apa pokoknya harus ada sesuatu yang mereka Kayak relate dulu. mungkin judulnya nggak apa-apa kaku, tapi artis di dalam yang berbeda. Nah. Tinggal pilih mau yang berbeda yang mana. Iya. Itemnya kan banyak kan. Mau beda di judul apa beda di artis? Iya, di konsep. Iya, Di konsep. Kalau judulnya Birukan Langit isinya apa namanya orator kampanye Iya, ngapain? ya kan? Ngapain? Iya. Mungkin kalau aktivitas ya, mungkin kalau gue terakhir ini aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan kampanye itu kayak sepedaan, Iya. maraton. Oh iya, maraton. San Mori. San Mori. Karena orang tuh sekarang kan kayak maraton pengen ngejar medalinya gitu loh. Atau ada Foto. experience di Nah, itu. pakai apa chat itu Iya. Chat. Atau minimal yang agak basic dulu ya ngelit karaoke dulu lah. Teman tapi mesra gitu. Kasih dong. Iya, gitu, iya, gitu iya, kan. bener. Itu lu gak kebayang tuh ya. Iya, iya. Ngelit karaoke. Ngelit karaoke Seru tuh, banget. Jadi ngelit pemandu karaoke. lagu ya. Coba PL ya. Kalau nanti ada festival tahun depan dan ada salah satu politisi, gue ngomong Anies deh. Anies datang ke. Anies polisi. Karena Anies kan Tadi paling bilang lama. idola lu Giring. Iya, kalau Giring kan dia sudah melakukannya menurut Iya. gua. Oh, Iya. gini udah lengkap ya. Iya, menurut gua portfolio tinggal itunya ya. mengubah Udah sampai cara kalau strateginya dia. aja. Iya. Pak Anies, repackage aja kalau Betul. Pak Giring ini kan. Pak Anies datang ke Pesta Pora. Terus ada booth karaoke-nya Vindes, dia masuk ke sana, dia mimpin karaoke, kepilih. Pecah. Pecah banget. Pecah banget. Pecah itu. Pecah banget pasti. Heeh. Tiba-tiba dia datang aja, dia nggak diundang. Gak Dia usah emang- ada di poster, nggak usah di poster. iya. Dia emang sebagai penonton, tiba-tiba dia datang terus dia nyanyi gitu. So Sally ya gitu kan. Apalagi tiba-tiba dia bilang mainin trompet pemersatu bangsa. Pak Anies maju ke putaran kedua saya jamin Pak. Gokil. Cari festival-festival serupa di seluruh Indonesia. Tapi ya gini ya, gue berpikirnya memang bener ya. Maksud gue nggak ya pertanyaan rural dan urban ya. Mungkin segmen ini jumlahnya nggak 30% nggak 40% mungkin ya. Mungkin cuma 5% gitu ya. Tapi ini segmen yang paling sulit diinfiltrasi loh. Iya. Betul. Iya, Dan susah. mereka menurut gua meskipun 5%, tapi mereka punya infiltrasi dan Influence, literasi ya. media teknologi yang gede banget. Iya. Dan Kita dan bisa- mereka bisa saling terkoneksi Iya, banget. di Yes. mana-mana baik di rural ataupun di Setuju gua. Karena 5%-nya kita atau Gen Z ini bisa mempengaruhi yang lain. Iya. Misalnya kayak sesimpel kayak di rumah kayak, nah nanti kamu mau pilih siapa? Aku pilih si A. Enggak, B aja. Mama nggak pernah ngertiin aku. Nah, akhirnya orang tua ya udah mama pilih, yang kamu pilih aja. Ada koneksi ke sana nantinya. Iya. Anak bisa mempengaruhi orang Iya, tua. kayak sekarang Z kenapa di mall-mall kayak misalnya di mall perusahaan kami ya, Dre ya. Itu sekarang tuh banyak perubahan Perusahaan lo. apa namanya resto-restonya itu di mall-mallnya grup kita itu tuh banyak berubah karena yang oke mungkin orang tua senengnya makan hanamasa atau Iya. apa segala macam. Sekarang tuh udah bener-bener makanan yang aneh-aneh segala macam. Karena meskipun Z ini kan nggak purchasing powernya kecil, enggak, mereka punya pengaruh untuk mempengaruhi orang tuanya untuk beli makan di sana. Benar. Perkara orang tuanya suka apa kagak nanti beli bakmi GM setelah itu Iya. itu urusan belakangan. Itu nanti lagi. Bener, gue setuju analisisnya. Ganti bos. Iya, ganti. Bener. Dulu tuh bener. kenapa sih bakmi naga, bakmi Iya, GM, klasik ya lah. kan?
klasik ya. klasik lah. Sari Ratu ya. Bakso Afung Bakso ya. Afung. Standar mall kan. Tiao Acap gitu. Pak Anies jalan kaki tiba-tiba masuk ke Subway. MRT. Nah, Subway makan resto. Makan resto. Oh, Subway. Subway, Ya, Subway ya. itu. Sandwich. Sandwich itu. Sandwich itu. Itu bakal diomongin. Kalau Pak Anies ke pagi sore standar aja. ya? Standar ya. Biasa Warteg sehari-hari. standar. Iya, Masuk ke sehari-hari. Subway. Ya dulu zaman Pak Jokowi awal-awal warteg karena PSBY dan Apalagi ikut kawan-kawan antri nggak ya. Ikut ngantri. Iya, apalagi ikut Iya, antri. iya. Antri Dulu tuh tertib. gue ingat ada Obama sama Joe Biden beli burger bareng. Nah, iya. Nah, itu kan. viral banget. pernah. Atau waktu itu. Obama sama siapa yang apa namanya yang Next di- Carlos. bukan yang udah meninggal apa Anthony Oh. Bourdain ya Iya. di Vietnam makan pho. Pho, Nah, dia betul. minum bir. Nah, Minum bir. Iya. Kalau Pak Anies mukbang gitu sama Tan Boy Kun gimana menurut lu? Ah itu udah pernah kan Next Carlos sama Erick Thohir Maksud tadi gua, makannya dikit. Anies ngelakuin itu biasa aja. Heeh, tapi misalkan Pak Anies ada foto lagi misalnya makan smoothies gitu. Nah, itu Bagus tuh, dan smoothies. lebih enak emang bener orang lain yang kayak Boost gitu beli. yang membus. Ini kan ini sebenarnya adalah era di mana waktu itu Obama ngelakuin. Kita kan ketinggalan. Iya iya. Obama pada waktu itu muncul menjadi warna baru. Ya BlackBerry, iya kan Iya, Twitter iya. apalagi ya. Iya, benar. Dia pakai media sosial. Iya, 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 sangat iya. pakai. Terus dia melakukan kegiatan-kegiatan yang pejabat Amerika dulu tidak Nggak melakukan. lakuin, iya. Gitu loh. Dicoba sama Jokowi berhasil. Nah sekarang menurut gua harus yang lebih terbuka, Lebih ekstrim lagi ya. Iya, Ekstrim kayak lagi ya, Obama Pak. aja. Artinya setiap zaman itu selalu harus tampil antitesa atau breakthrough Dan style makin ekstrim. dari sebelumnya. Betul. Kayak misalnya Bill Clinton bisa waktu itu momentumnya Bill Clinton gimana waktu itu melawan George Bush, kelanjutan Reagan yang sangat sukses, pahlawan perang segala macam. Dia main Tapi saxophone. Dia main saxophone di late night show kalau nggak salah kan. Saxophone, ini udah muda. Apa katanya keren. forget about politics where my saxophone. Iya. Ya, terus dia main. Gitu, gitu. Iya. Economic stupid Iya. nah gitu kan. Economic stupid gitu ya. Betul, betul, Lagu betul. Tampil, teh. Contoh simpel, contoh kecil aja. Gus Dur mengesahkan pada waktu itu ya, ini zaman itu mengesahkan Imlek sebagai hari raya nasional. Iya. Langsung orang suka semua sama Gus Dur. Iya. Itu berarti dia melakukan Banyak yang benci. Cuma pada akhirnya Pada 10 akhirnya- tahun kemudian Yes. dia Orang dipuja ngerti. sebagai karena pada Orang paham akhirnya akhirnya. ketika di zaman itu kita melakukan hal tabu ya. yang tidak dilakukan umumnya I got the point. itu. Dan itu rumus formula yang menurut gua berulang dalam politik ya nggak sih? Betul. Iya, hal Dan tabu. kalau tadi kita ngomongin tentang Gen Z, Gen Z ini bicara soal ketabuan. Gen Z ini menghapus semua hal-hal tabu yang ada di masyarakat. Justru itu perjuangannya. Yes. Mungkin perjuangan Donald Trump bilang you are nasty girl. Ya. Itu wah apa segala tapi buat sebagai kelompoknya nih Iya, ini yang gua nasty cari. nasty gitu Ini kan. dan bagi orang Amerika F-word itu biasa aja kan. Biasa aja. Ya dan Donald Trump sebagai ikonnya. Dia eksploitasi. Coba lu bayangin Hillary Clinton dalam debat dibilang nasty girl coba lu. Gila. Iya, makanya. Debat Iya, iya. capres bos. Iya, ekstrem iya, sih itu. itu dia. Nasty itu dia. girl. Terus ngata-ngatain orang kan, low energy boost gitu. Menurut gua yang berhasil di debat, kalau nanti ada debat presiden, menggunakan teknik-teknik roasting itu bakal berhasil. Jadi ketika dia Udah memaparkan, gak makin normatif lagi ya. Udah. Iya sih ada Iya, iya, iya. teknik-teknik roasting. ya. Teknik-teknik Iya. roasting. Di situ Komedi. lu berdua jadi relevan ya. Nah, Gen Z-nya dapet. Iya. Iya. Bukan ngomong-ngomongin konsep-konsep berat lagi ya. Tapi Debat ada punchline-nya. Debat ada punchline-nya. Orang bakal bilang, wah ringan banget lu. Itu. Vanilla ya, vanilla. Itu jadi roasting Pak Jokowi kepada Pak Prabowo masih kan ya soal terus Pak Prabowo bilang itu gue lupa pertanyaannya apa ya. Oh yang online itu Oh ya. ini unicorn startup, ya. Unicorn. Iya, unicorn Ya. itu. Sama Pak Jokowi dulu ngomong soal TPID. TPID ya saya nggak Pak, paham. coba peran TPID. Iya. Pak apa itu? Saya tidak hafal semua singkatan. Iya, tapi itu juga kan jebak, itu iya. jebakan kan. Iya. Kalau yang Kalau dimaksud unicorn itu kan lucu juga sebenarnya kalau mau pakai roasting ya. tapi yang kalau roasting kan kayaknya mengeksplorasi Pribadinya ya. Iya, Ya. apa. Jadi Tapi harus konsensus dulu dong. pasti dong. Tetap. Tetap ya. Konsensus di roasting. Pak ini materi saya Pak. Minimal yang pilkada diungkap di umum lah. Kayaknya Iya, pilkada iya, iya. DKI pernah deh terakhir Mas Anies sama Pak Ahok kan, ya nggak sih di kalau nggak salah di net apa? Tapi mereka saling- tidak bahwa itu menggunakan itu adalah jurusnya. Iya, itu bukan bagian dari part of the Yes. debate gitu.
Yes. Oh, Mungkin itu bisa dilakukan gimmick selain tadi roasting, diakhiri tetap dengan quotes. Iya. Supaya ada FYP-nya ya. FVP masuk. FYP. Yang harus diingat ini kalau gue belajar dari teman-teman yang di TikTok nih ya adalah apapun yang kalian muncul di TV itu kalian download, kalian potong-potong lagi buat ditaruh di TikTok kalian. Iya, Atau Instagram kalian gitu, dikasih gitu. lagu endingnya dikasih lagu dan editan patah-patah. Karena dewasa. Iya. Itu bisa ngalahin view yang di YouTube-nya asli gitu ada. Iya. Nah, Itu cara total politik iya. untuk supaya Apalagi memilih lagu yang di remix ya. Iya harus, Jadi, harus. DJ gitu ya sekarang. Ya kalau nggak akustik galau, kalau nggak yang koplo yang party banget pokoknya. Koplo party. Nggak ada middle di game. Gua kalau nggak depresi, kalau nggak dangdutan itu aja gitu ya. Gak ada tengah-tengah. Nggak ada tengah-tengah. Nasionalis religius gak ada itu ya. jadi Mas Ariel kalau Anda mau bertahan pilihlah salah satu tuh ya kan? Pilihannya mental bawah, mental atas nih. Iya. Lu tahu nggak? Iya. Kemarin di Synchronize bro, 3 diva nyanyi lagu Cinta Nanana Hatiku. Tak mau. Itu dikoploin bos sama Waduh, Mimi iya, Kade. Iya Mimi Kade ya. Iya. Pecah itu pasti. Pecah banget. Mereka bertiga akur. Asik-asik. Mereka bertiga akur gak sih Dit? Kesana ya, arah sana ya, gitu ya. Udah bukan politik nih. Itu sama kayak tadi gua ngomong Pak Jokowi Ma'ruf nggak akur tadi. Enggak, tapi kan orang tertariknya sama yang begitu Banget kan. lah, banget. Iya kan? Banget. Iya kan? Jadi Di atas pertanyaan panggung akur. Iya pertanyaan. Dia jawab juga. Ya, pertanyaan roastingnya jadi kayak gitu kan. Misalnya ke Pak Prabowo, Bapak sama Pak Anies gimana? Udah move on belum sama Pak? Ya gitu-gitu kan roasting-roasting kan. Iya bisa banget, Iya kan? bisa banget. Oh, iya. Kalau Iya. misalnya nanti di debat presiden misalnya lawannya Prabowo mantannya yang lain nih misalnya gitu kan, terus ada Pak Sandi gitu sebagai capres yang lain. Ya misalnya Pak Sandi lawan Pak Prabowo, lawannya ya. ya. Terus tinggal Pak Prabowo bilang masih ingat nggak kemesraan kita? Kelar tuh, kelar tuh Sandi. FYP itu, FYP bos. Itu bentuk kemanusiaannya Pak Prabowo. For your politics ya. Berarti Pak Prabowo itu sebenarnya genuinely bisa loh. Bisa. Iya kan? Dia Malah bilang, orang-orang yang kaku ketika dia mengubah Iya. citranya menjadi luas, itu lebih orang tertarik. Itulah. kayak misalnya Pak Prabowo pernah viral tau gak? Dulu touchscreen itu bukan zaman sekarang. Dulu waktu saya akademi militer itu udah ada touchscreen. Di warteg tuh saya tinggal tunjuk Letnan Prabowo. Itu touchscreen tuh ya gitu dulu. Dia ngejokes pasti orang Jokes ringan. ringan aja orang bakal lucu loh kalau Pak Prabowo. Iya, dan Karena joget-joget kaku kan. gitu kan. Dulu kan viral kan. Viral, dia. viral Iya. kan, viral kan. Iya, betul. Kalau gue jadi Pak Prabowo pada waktu itu, ketika debat berikutnya, gue buka-buka dengan mari kita menari ini gitu. Mengamini dulu. Iya, embrace dulu. Embrace, mengamini. Mengamini. Tapi kan gini nih, sebelum era-era sekarang gitu ya, Pak Anies tadi saran lu masuk ke DWP atau siapa Saran macam-macam. gue. Halo ya. Iya. Dia yang menjelaskan. Oh iya, saran kalian berdua lah. Itu kan dari dulu udah ada kan calon-calon presiden, politisi-politisi tampil di dangdut Indosiar. Tapi kan dangdut Nah, bedanya apa? Indosiar. Bedanya apa? Dangdut Indosiar itu Sama-sama nggak karya mainstream. sama Dan itu kelihatan kayak ini Settingan. mah kerja nih banyak gitu. kan bos, Iya. banyak kan. Iya, Lo tau ngejob. kan? Ngejob. Kalau datang ke DWP kan kayak ya Emang enjoy-nya, sincere ya. gitu. Iya, sincere. Karena nggak mungkin ada orang mau gini. Kalau Indosiar itu mungkin aja Pak Anies diundang ke Indosiar. Orang bakal mikirnya gitu. Iya. Tapi DWP, siapa mau ngundang Pak Anies datang ke DWP? Kalau bukan inisiatif Pak Anies yang datang ke sana. Datang sendiri. Kecuali Westlife. Westlife. Dan kenapa Westlife nggak laku ya? Politikus nonton Westlife ya karena itu eranya dia. Iya, mana betul. dia. Dia harus menurun ya gitu Iya. era di bawahnya, apalagi 2024 itu adalah presiden pertama yang akan memimpin mayoritas generasi di bawahnya. Pemilih kita juga 60% tuh milenial Z. Mungkin Pak Anies Gila waktu sih. pengen nyalonin presiden atau deklarasi cawapres itu mungkin di duck down. Itu bakal oke tuh kayaknya. Iya. Di duck down. Bukan di Bantar Gebang Jangan, lagi kayak Pak Jokowi. jangan. 2009 Bu Mega dan Pak Prabowo di Bantar Gebang udah Pak atas Bu tumpukan Mega. sampah. Pak Jokowi di mana? Di Pak ini Jokowi kan itu di Rumah Pitung. Rumah Rumah Pitung, Pitung. iya. Coba di duck down.
Di Dark Down iya. Habis itu langsung Lockdown, Miss Jackson. jadi Gitu-gitu apa, loh. Karaoke Sama apa ini ya apa karaoke. Elman nama Karaoke. Elman ya. Iya. Elman Tri. Iya. Atau mungkin deklarasinya di kontennya Gofar disekut. Iya, ngobrol. Deklarasi pertamanya itu Iya, ngobam iya, live iya. tapi deklarasi cawapres Pak Anies. bisa juga ya. Iya. Kita bisa ajuin proposal. Malah jadi Tapi maksud gua Terima kasih. gitu tuh, kayak gitu-gitu tuh. Iya. Orang bakal bilang, pertama ada yang bakal bilang aneh, tapi yang rata-rata bakal bilang, wah gebrakan. Iya, hal yang berbeda. Iya ya. ngeri Bener juga. juga. Iya. Tapi bener juga Ri. Iya betul. Iya kan di apa Vindes atau ya Wah, kan? Vindes bagus Vindes banget. pecah. Iya kan? Diundang, dia ngundang, misalnya Vindes ngundang Pak Anies, terus Pak Anies tiba-tiba, ini gue bawa teman satu lagi, Iya. datang duduk ngobrol-ngobrol. Ini baru pertama kali nih gue ngomong. Ada kata kunci tuh, harus ada kata kunci Iya, tuh. iya. Ini pertama kali gue ngomongin di Vindes ya. Dia bakal jadi calon wakil presiden gue. Iya. Langsung Vindes kan ada segmen nyanyinya kan, nah baru tuh. Nyanyi bareng Untuk tuh. nyambung sama lead karaoke Iya, tadi wah. kan. Om Leo Langsung ngelit tuh, langsung ngelit. langsung ngelit. Izinkan aku. Pegang minum. Iya. Nggak boleh minum. Nggak boleh. Megang aqua botol boleh. Iya. Abidin boleh kan kearifan lokal. Iya. Gitu. Artinya Gi dan Za, dari semua kriteria kompleksitas dan kesukaan market politik kita milenial Z itu kembali dong. Mas Giring yang paling kompatibel dengan So itu far. So far. Gua nggak mau. So far. Gua nggak mau. Sorry dong. Dia Sorry to say buat semuanya ya. Dia punya semua infrastruktur Iya. yang tadi lu bilang Lead dulu. So far karaoke, away. dia Lead sering karaoke tour, ya bisa. kan? Dia bisa. Dia kalau pengen belajar Iya, DJ, betul. dia bisa. Skill pasti. setnya lengkap. Skill setnya Set lengkap. Dia datang ke DWP sebagai musisi diwajarin, tapi sebagai politisi bakal aneh. Iya, Dapat tuh dua-duanya tuh. Di Skolezi Time langsung masuk tuh di situ tuh. Masuk tuh di DWP Iya. tuh. Iya. Betul. Iya dong. Dia bisa bikin lagu-lagu yang kayak Kunto Aji. Iya. Dia bisa ngelit karaoke. Yes. Teknik roasting juga biasa nulis lirik ada lah. Biasa nulis pasti ya. Dan Iya. satu-satunya kan adalah Mas Giring juga bermain game-game online sekarang. Oh iya. Dari dulu. Dari dulu. Dia Kincir itu dari dulu. Enggak, dan Iya. dia serius betul loh. Iya. Dan dia serius membesarkan e-sport. Gak Iya. banyak politisi yang ada yang pura-pura aja. Iya. Bagi gua berarti ya Sama emang paling ini. mendekati. Iya. Cuma politisi itu dua menurut gue yang paling serius menangani e-sport ya. Satu Mas Giring, satu Pak Budi Gunawan. Budi Yang Gunawan. ketua e-sport Iya, Indonesia. iya, Dia makanya. Budi Gunawan ya. Nah, menurut gua ya paling itu. peduli sama Iya, e-sport. kepala bin. Iya. Emang kan banyak ini ya. Ketua e-sport daerahnya siapa Ri? Kabinda. Karena emang di dunia e-sport banyak mata-matanya, makanya ketuanya harus begini. Karena kan mempergunakan teknologi Iya, kan. betul. Dan jaringan internet takutnya ada serangan siber atau Nggak masalah Pak Budi, make sense kok Pak. Keren. Nggak, out of the box juga. Out of the box. Iya. Tapi menurut gua ya Giring yang paling mendekati. Iya. Iya nggak bener nggak? Setuju nggak? lu? Benar. Iya. Benar. Di luar keanehan apapun yang diomongin ya. Anggapan orang lah di luar Anggapan anggapan orang lah. Tanpa kita sadari ya, kalau kita lengah, ini ya orang-orang yang benci Giring lengah, dia bisa loh maju sampai putaran kedua presiden. Dan genuine ya. Iya, dan orang bakal kaget ketika dia sudah ada di fase itu kayak, lah, kok tiba-tiba udah di sini? Iya. Jadi underdog yang mungkin diremehkan, yang selama ini Betul. dianggap aneh. Betul. Dia tunjukin genuinity dia yang asli. Kalau ya. dia nunjukin itu yang asli, menurut gua. Tapi kenapa kenapa Mas Giring ada di titik yang sebaliknya sekarang? Dengan segala infrastruktur dan skill set Karena yang dia punya. justru memakai skill set yang berbeda. Ya, kan. justru dia nggak pakai skill yang dia Dia punya. malah mencoba Iya, hal betul. baru. Dia Betul. mencoba apa yang dilakukan oleh politisi lama. Oh, ngapain? Ini make Gitu. sense. Itu Dia berusaha jadi Pak Jokowi. Dia berusaha menjadi jadi politisi, Pak- bukan menjadi SBY. seorang Giring Mahesa. harusnya ambil lagi syal-syal lu dulu zaman album Giring pertama Ganesa, Bos. tuh. Hah? Giring Ganesa. Mahesa itu siapa? Andika ya? Iya. Nah, mungkin Andika jadi wakilnya. Iya, benar. Bad boy. Setuju gua, setuju. Boy dapat. Bad boy. Gua setuju. Punya pengalaman narkoba. Ini lebih Relate ya broken home. Ini daripada konten lebih ke FGD buat buat insight buat Mas Giring kayaknya ya. Sih, kita berharap ini diperhitungkan lah untuk Diperhitungkan. Ini gue yakin nih diskusi kita nih nggak ada di risetnya Arya Fernandes dan Edward Iya, Gan di iya, JCS iya. ya. Nggak, Iya. nggak. Karena nggak riset-risetnya beliau-beliau itu mendukung, penunjang. Iya. Tapi bahwa kenyataan di lapangan Ini bicara kita berbeda. ini kita pemain lapangan ya. Pemain ya, lapangan. kita yang kita sering
interaksi sama Gen Z langsung Iya. gitu kan. Ya kan kita pernah dimaki Gen Z, dipuja Gen Z pernah gitu. Ini bukan masalah data dan koresponden ya. Tapi cuma sekian persen kok nggak mewakili semua, enggak. Justru dari sekian persen ya. itu. Enggak. Justru ini adalah market yang paling sulit untuk lu infiltrasi dengan gaya politik lama. Iya. Yes, Dan iya. dia bisa Dan mustahil. dan dia bisa berbohong atau mengelabui hasil sampling Anda tuh. Apa namanya? Kuesioner Anda. Kuesioner bisa dibohongin, Iya. tapi traffic TikTok nggak bisa dibohongin. FYP itu adil tuh di situ. Adil, tuh. FYP Disitulah, Itu adil. disitulah gue percaya yang paling relevan atas semua ini bukan survei-survei itu, tapi Pak Luhut. Nah, Pak Luhut. Karena dia percaya big data dan sky data. Nah, Kayak data Big itu data. Pak Arif Puyono, Bos. Bukan Big data, malu big big data. data. Big data, big Karena data. semua ada di big data. mungkin buat KPU saran gua untuk ketika sudah ada capres-capres 1, 2, 3 atau mungkin 2 doang, mungkin yang pertama kali dikasih tantangan ke mereka adalah bikin inovasi atau bikin konten tentang mensejahterakan Indonesia tapi di TikTok. Iya. Nanti yang FYP-nya paling tinggi itu mendapat urutan nomor 1. Tapi Iya, KUA iya, udah iya. melakukan itu loh sekarang loh. KUA. Iya, untuk pasangan mau nikah suruh bikin konten gitu, Bos. Oh iya gua kan? pernah baca. Iya, Gimana? ada KUA. Sekarang harus bikin konten-kontenan gitu buat Buat? pasangan yang mau nikah. Melatih gitu. kebersamaan. Iya, ada prosedur itunya beberapa iya, KUA gitu. Sepupu gue mau baptis juga ada yang gitu juga. Iya, ada yang gua viral di TikTok tuh. Dia mengambil tema melepas burung Merpati. bukan merpati, berkutut lebih murah kan. Daripada melepas. Ada beneran. Iya. Tapi itu mungkin cara-cara yang bisa dilakukan dan nggak gampang kok kalau ada yang bilang mungkin para mungkin ya ini ya gua nggak tahu, mungkin para konsultan-konsultan di luar sana yang sudah lama dan memakai cara-cara lama mungkin melihatnya wah kalau TikTok ngapain Ngapain? Iya. dikit persenannya dikit angkanya dikit segala macam, tapi menurut gue yang paling jujur media sosial. Iya. Ini konten ini pasti ditonton Valdo Maldini nih. Iya, buat iya. Masukan Dia, buat cat- Mas Giri. dia nonton dan catat. Iya, ini dia habis itu dia omongin di tongkrongannya kan. Gini, Bro. Jadi kita Nggak, lu tuh gak paham Gen Z deh. Nggak kayak gitu Gen Z Padahal dia cuma nonton ini doang ya. Mungkin kalau Pak Jokowi pengen di akhir jabatannya bisa sangat dicintain masyarakat, mungkin bisa hubungin gua sama Oza kali ya, Bang Valdo ya. Iya, Kita bikin iya, konten-konten Pak Jokowi. Ini recap tahun 2002, recap jabatan. Iya, Oh, iya, kayak iya. YouTube Iya, YouTube Rewind, Jokowi Rewind. Wow, pidato-pidatonya. Pidato-pidato potong-potongannya. Maksud lu Trending. Jokowi Riwin? Ya, ulangan menang. Bisa juga, ya bisa juga. Mungkin Pak Jokowi maju di Iya. ya PBB kan Iya. bisa. Oh, bisa. Bisa. Ya, Oke. bisa dong. Tapi Oke. lucu sih Jokowi Rewind lucu banget. Jokowi Rewind keren Keren, sih. keren. Dia dari 19 ya. Dari 2019 sampai 22 ini. Atau enggak per tahun deh. Iya, Rewind ini- tahunan. Ini ketika kan Pak Anies nutup jabatan pakai pidato. Iya. Pak Jokowi nutup, dia cuma ngomong terima kasih udah dukung saya dan ini persembahan saya untuk masyarakat Indonesia. Rewind. Video. Jokowi Rewind. Jokowi Jokowi Rewind dan dia upload di YouTube. Wah, pecah. Jangan lagu-lagu remix ya. Trending satu sih. Trending satu. Momen-momen yang dia Iya. lewatin. Iya, Terus pas iya, masuk iya, masa iya. pandemi itu black and white videonya. Wah, gue jadi sedih. Bang Valdo boleh hubungin kita ya, bisa. Iya, iya. Terus lagunya Musik by Dipa Barus. Iya, takut tambah dewasa, Iya. takut Atau lagu-lagu lagu-lagu Jaksel yang perpisahan Ah, juga gimana, banyak. gimana? Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Kalau Lagi zaman apa gue tuh, dulu Tulisan SMA dihapus. tuh, kalau gue zaman perpisahan dulu SMA sama kuliah tuh, jika tua dan tinggi. Oh, itu harus. Iya, itu harus. Masih, itu ending Masih. itu ending. Masih. Ending closing itu Closing itu closing. Iya. Closing. Closing. Terus videonya tuh Pak sangat Jokowi nih. berarti. Pak Jokowi dada-dada ke Istimewa kru-krunya di sana. hati. Iya. Pamit-pamitan, peluk-pelukan. Sama Pak Maruf ya, ngomong sama Pak Maruf Amin. Sama Pak JK berdua. Jika tua dan tinggi. Bagus, bagus banget. Terus ada scene di mana transisi antara Pak JK dan Pak Maruf Amin. Pakai Ingatlah. videonya pakai transisi TikTok gitu loh. Iya, yang ditutupin dulu kameranya. Gitu, gitu pas Maruf Amin. Keren. Jokowi Rewind. Jokowi harus Rewind. ada. Menurut gua ini gebrakan dan Pak Jokowi bakal diingat sepanjang masa. Oke, Mas Iwan Setiawan. Nah, Itu bakal masuk di buku-buku sejarah loh. Iya, presiden pertama yang bikin Rewind. Presiden Rewind. Iya, dulu belum ada TikTok presiden yang lalu. Bos. Tapi zaman PSBY udah ada YouTube. YouTube. Udah ada. Jadi dari 2000 PSBY udah ada YouTube udah lama banget. Wah, itu Jokowi bakal menutup
Jika Dengan tua sempurna. dan dengan apa namanya ditutup dengan Kesan. cara Gen Z. Cara Gen Z. Tapi tadi itu scene yang ingatlah hari ini sambil slow-mo pamit sama orang istana bagus banget itu. Dan dia pamitnya sudah nggak pakai baju putih, kemeja putihnya dia pakai kaos. Karena gue sekarang rakyat lagi. Rakyat. Gokil. Bang Faldo Kaosnya boleh loh hubungin. tulisannya Jokowi Rewind ya. Iya, Jokowi Rewind. Dari rakyat kembali ke rakyat. Iya. Wow. Dari tanah kembali ke Dan tanah. pas di luar istana tuh masyarakat di depan udah nyanyi juga. Iya. Dan Closing itu closing. Closingnya terakhir adalah Pak Jokowi nutup gerbang istana. Dah. Terus dia naik mobil bokar gitu lah. Rakyat. Lama amat nih. Lama amat. Karena Jokowi Rewind-nya disponsori oleh Gokar atau Misalnya. Grab. Iya. Bisa cari brand. Iya. Wah, naik MRT. Naik MRT. Ya, bisa. Naik MRT. Wah, Dulu Budi bisa kayak lah. gitu. Pak bawa koper, Pak. Pak shoot gitu. Itu bagus loh. Wartawan istana bos dulu. Scene apa yang sudah dilakukan, tol ke Surabaya, tol yang ke Jawa itu. Iya. Nanti kalau kereta cepat udah jadi ya kan Jakarta Bandung kereta Iya, cepat. iya. Arus Gen Z kecil tapi berdampak. Kecil tapi berdampak. Kecil Iya. tapi berdampak. Dan memang segmen yang sulit untuk Oke. dibobol. Itu kan tadi pesan lu terakhir untuk Pak Jokowi. Pesan lu terakhir untuk Mas Giring apa? Mas Giring coba konsultan politiknya diganti. Ya, diganti atau pembisiknya diganti. Menurut gua jadi diri sendiri aja. Iya, iya. Karena Jadi diri sendiri. Mas Giring jadi diri sendiri udah keren. Udah Iya, keren. Dulu kita semua kan wah mencintai dia lah dengan dia. Siapa aslinya. dulu yang tangannya nggak gini-gini aja? Iya betul. Sampai pose ini Pose tuh ya udah. Iya. Lu tinggal gini Ada lu udah temen tahu. gua tuh Abramo gini. Lembot itu jadi apa stewardnya waktu Giring konser di Sydney di itu Sydney ya. ya. Iya, cuman Mas Giring loh yang bisa bikin kayak gitu. Tapi menurut gua Mas Giring jangan juga nge-remake lagunya untuk masuk ke politik. Jangan. Nggak Iya. boleh tuh, itu Kayak fatal tuh, itu fatal tuh. Iya, tuh. Indomie apa presidenku. Nah, iya. Kan ada SBY, Indomie jadi ya, jangan. Jangan, itu fatal itu. Jangan, ya. kecuali mungkin kayak Golkar dulu lagunya Krisya kan itu beda. Itu beda karena Krisya kan nggak maju jadi presiden atau Iya. ini segala macam. Oh iya karena dia bawa lagu sendiri. Tapi kalau Giring mengubah lagunya, lagu Niji menjadi pesan-pesan politik, wah itu fatal. itu backfire ya. Itu backfire. Itu lebih berat lagi masalahnya daripada salah ngomong di medsos. Iya, gitu. betul. Karena kesalahannya sistematis. Betul, betul. Sama terakhir mungkin saran buat Mas Giring, coba diperhatiin grup WhatsApp-nya PSI. Mungkin ada grup yang isinya nggak ada Mas Giring ya. Kok bisa nggak koordinasi gitu loh kemarin lo ya? Iya. Lo kasih Buat Mas pesan Giring. Mas Giring. Apa untuk Mas Giring. Giring? Ya, mirip lah ya. Maksudnya untuk apa mencoba menjadi politisi lama gitu. Dulu dia berhasil ya benar tadi. Kita orang tuh senang semua. Dia manggung orang pada nyanyi gitu kan. Kita mungkin orang kangen dengan Giring yang itu gitu. Bikinlah poster-poster ya misalnya ada Monas terus siluet tangan lagi begini misalnya kan. Ya. Ini baru Giring yang gue kenal kan orang. Terus tulisannya Giring is back. Masih nunggu kan Iya, Giring is back. Giring is back. Giring gitu. is Jadi kalau Giring jadi politisi kebanyakan itu bukan kemajuan ya justru ya. Bukan lah, malah Dia- itu mundur. mundur karena boleh jadi politisi, tetapi masuklah jadi politisi menjadi diri sendiri. Apa yang nggak boleh dilakukan Mas Giring? Yang jadi politisi tuh, dia masuk ke dunia politik, bukan berarti dia jadi politisi. Bukan. Dia masuk, dia adalah seorang musisi Mm-mm. yang ingin membantu perubahan dalam dunia politik Indonesia. Itu yang harusnya terjadi. Ini sama kayak millennials kemarin tuh, tahun-tahun kemarin, pengen masuk ke dunia politik, umurnya muda, tapi pas di dalam nggak ada suaranya karena mengikuti cara-cara lama. Iya, iya itu lagi. Itu lagi. Oke, Za sama Gian ceritain dong acara kita. Ini Nah, intinya setelah sebenarnya 1,5 jam ini kalau lu suka mau omongan ini, nah ini pesannya dari Gian sama Za. Intinya sebenarnya kita mencoba untuk melakukan hal baru. Nah, itu dia. Nah, kita juga menerapkan juga. Menerapkan, kita nggak cuma ngomong doang. Lu kalau buat orang-orang yang ngerti politik datang ke acara diskusi politik suka. Ya, Tapi Gen Z belum tentu suka. betul. Nah, kita pengen ada sebuah diskusi politik di mana Gen Z ini mau datang Dan nongkrong. bisa mengerti obrolannya Bisa juga. mengerti. Iya. Makanya kita akhirnya Total Politik dan Komisi bikin acara namanya Politik versus Komedi berkaraoke. Nah, ada karaoke-nya, ada checklist. Ada. Tempatnya Ada di mana? karaoke-nya. Senovarti. Nah, Checklist.
Iya. Iya. Bukan di aula-aula gedung Bukan di gor atau di auditorium enggak. Auditorium asrama haji bukan ya. Kita di Senop. Kita di Jalan Senopati, tempatnya Senoparty. Oh, yang punyanya Agnes Mo. Iya. Punyanya Agnes Mo. Tapi di belakangnya Ada Agnes Mo, ada Agnes Mo. Ada manajemennya. Ada manajemennya yang mendukung Agnes Mo. Ada yang mendukung Agnes Mo. Jadi Tapi kemarin kok judulnya sempat ganti ya, Gi? karena gini, kayaknya kalau Oza lebih cocok ngomongin tentang Gen Z. Oh, ini faktor Oza ya. Faktor Oza sebenarnya. Iya. Daripada kalau Oza. kita ngomong wapres kerjanya apa ya bekerja. Udah jelas jawabannya. Iya. Apalagi kemarin ada imbauan Pertanyaannya. soal legalisasi ganja medis juga Itu kan kan. kerja, Udah iya. kelihatan gitu. Pastinya dari judul aja berpihakan. udah salah kan. Salah, Iya. salah. Kita koreksi. Kan kita mencontohi untuk menjadi Nah, ada siapa aja nih Za di Ada nanti pokoknya konsepnya kan politik versus komedi. Komedi berkaraoke. Iya. Berkaraoke. Karena kita melihat bahwa sekarang politisi ini pengennya komedi. Iya. Kebijakan ini lucu-lucu. Nah, kita pengen mempertemukan Bang Arief Puyono Bang Arief Puyono. Kang Mas ya. bertemu dengan Mas. Oza Rangkuti. Ya ini kombinasi agak nggak ketemu nih benang merahnya sebenarnya. Karena timpang. secara judul kita adalah siapa presiden yang cocok untuk Gen Z. Nah, Siapa tahu Kalau Mas. Oza masih oke lah. Ini Kang Mas ini kan paling Notonegoro ini kan Ya. ilmunya di nonton Gen Z Negoro. kan gitu. Pernah terakhir kita ketemu di panggung iya, juga. tapi jangan-jangan ilmu Notonegoro itu yang paling relevan buat Paling Gen Z. Iya. Iya, karena kembali ke eksklusif tadi. Iya, kan? dan roots. Edgy ya. Roots, kembali ke roots ya. kan? Lu mau Iya. nonton apa? Notonegoro gitu. Dan berkaraoke-nya apa bedanya nih berkaraoke Nah, lagi? dan kita akhiri dengan karaoke karena seperti tadi kita ngomong kan. Iya. Di Karaoke Senop masa nggak karaoke? Masa nggak kan? karaoke? Iya. Kali ini yang bakal ngelit karaoke-nya juga ada Aldo Muhammad Ronaldo. Muhammad Ronaldo. Waduh, top. Ini adalah kemarin openernya Adri, Seorang seorang komedian. komedian dan harus ada musisi. Ya. Kita mengajak Bang Rian The Massive. Sekarang merindukanmu tuh theme song Jaksel juga. Coba kasih dikit. Cinta ini membunuhku gitu. Dulu mah mungkin lagu Pecah Melayu ya, aja, sekarang pecah pecah. itu. Iya. Tapi lagunya itu apa? Pokoknya kalau kalian datang ke acara Politik versus Komedi berkaraoke ini, kalian bakal menikmati suasana karaoke pada layaknya Jaksel, Iya. tapi dengan gimmick-gimmick politisi. Jadi ini mungkin akhirnya bisa orang ngajak FWB ke acara politik. Nah, ini cocok Cocok nih. Cocok Ya, karena ini kayaknya acara politik pertama di tempat yang tidak lazim bagi acara Lazim, politik. dan ada segmen karaoke-nya yang di mana tidak pernah terjadi di dunia politik. politik dan karaoke kayaknya wah baru di sini. Iya. Kalau Anda sudah merasa keren para politisi untuk tampil di dangdut Indosiar, di sini pasti Di sini lebih keren. lebih keren. Ini yang Gen Z banget. Bocoran aja nanti Aldo dan Rian bakal ngelit karaoke lagu-lagu Mars Partai salah satunya. Agak yang apa agak segmented sih. Iya. Yang hafal agak segmented Iya, sih. Dan tahu pasti tahu dong Mars Partai apa Iya, yang paling sering top of diputar-putar mind, kan, ya. top of Iya, mind. iya. Nah, pokoknya acaranya tanggal 23 Oktober berarti minggu ini, hari Minggu nanti jam 7 jam 8-an malam, biar enak karaoke-nya nanti. Iya. Ya kan? Di Pada Senopati. maghrib, ya, pada maghrib ya. Iya. Maghrib. Pada maghrib. Betul. Iya. Nanti bisa kunjungin aja di link di bawah ini. Ya, atau ada nanti di di deskripsi. deskripsi. Langsung aja Langsung beli aja tiketnya. beli tiketnya. Ada 2 kategori tiket. Ya. Oke. Yang pertama adalah demokrasi. Demokrasi. Harganya 145.000. Oh, Ya. udah bebas ini. Udah bebas dan di depan. Iya, bebas. Agak depan kan Ada demokrasi kebebasan. kan udah terdepan ya. Udah ada Dan kebebasan. kategori yang kedua ini yang di belakang. Iya. Ketinggalan lah. Orba. secara waktu di belakang, secara waktu di belakang. Dan harganya 98.000. Iya. 98. Ini angka-angka Random aja. psikologis ya. Angka random aja sebenarnya. Nggak ada hubungannya dengan Nggak ada. Nggak ada. Iya, sebenarnya 100.000 coba lo kena tipu 2.000. Iya. Nggak ada hubungannya sama bulan Nggak Orba, nggak ada hubungan dengan Orba, ini cuman kayak Bulan Mei gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak mendiskreditkan siapapun juga. Enggak. Justru ini spirit perjuangan. Spirit Gitu. perjuangan. Iya. Dan jujur yang beli tiketnya kebanyakan beli tiket demokrasi.
Oh, hampir semuanya demokrasi yang Inilah kalau misalnya ada yang bilang pasang foto-foto Bapak Soeharto dengan enak toh zamanku, buktinya di tiket kita orang memilih demokrasi pada Orde Baru. Sumpah lo banyak kan dibeli orang padahal lebih mahal. Iya, karena kebebasan berbicara lebih mahal. Pokoknya datang aja hari ini. Iya, nah. Sampai jumpa minggu.